Bismillah. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seminar malam ini topiknya sangat menarik ya, yaitu pengaruh faktor gaya hidup, genetik dan kesadaran terhadap risiko kanker. Nah, ini sangat luas dan general karena kita sendiri tahu bahwa kanker itu sampai sekarang kan kalau kita tanya pada dokter itu pasti jawabannya belum ada penyebab tunggal, multifaktor. Maka dari itu maka judul dari seminar kita malam ini juga mencakup semuanya, multifaktor ya. Mudah-mudahan bisa mencakup semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Rahmi Fitria. Saya mengampu Instagram Berdamai dengan Kanker. Dan kemudian saya ingin memperkenalkan kedua narasumber yang malam ini hadir, Dr. Ahmad Budi Santoso. Beliau adalah spesialis urologi onkologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital. Beliau juga adalah praktisi praktek self healing dan juga rutin berbagi tentang ilmu kesadaran atau awareness. Sementara Ibu Mira Sartika, beliau adalah peneliti Cultural Genetics dan juga founder dari Chakra Cultural Foundation. Mudah-mudahan itu cukup menggambarkan kedua narasumber yang hadir malam ini ya. Baik, kalau gitu saya langsung aja ke pertanyaannya ini, Ibu Mira, Dr. Santo. Dan ini spesial karena mengundang, karena mengundang ahli cultural genetics. Nah, biasanya kita kalau bicara kanker nggak jauh-jauh dari gaya hidup dan itu udah mulai umum, banyak orang yang aware gitu. Tapi tentang topik genetik dan kesadaran itu mungkin nggak semua orang aware tentang itu gitu. Nah, saya mau tanya ke Ibu Mira dulu nih. Nah, kenapa sih kita mesti mengetahui tentang gen gitu dan apa manfaatnya bagi kesehatan dan proses penyembuhan, Ibu Mira? Silakan. Iya, terima kasih nih kesempatannya udah diundang malam ini sama Bu Rahmi dan bertemu juga dengan Dokter Santoso nih. Langsung saya dari ahli kankernya nih. Sebetulnya saya bukan ahli kanker, tapi memang di dalam genetika kita mempelajari berbagai macam penyakit, termasuk juga kanker di dalamnya gitu ya. Yang saya garis bawakan di sini pertama-tama tadi yang kata Ibu Rahmi bahwa kanker itu tidak ada penyebab tunggalnya gitu ya. Makanya dalam cultural genetik, di dalam disertasi saya itu saya memisahkan pertama kali ini memisahkan bahwa culture itu bukan kanker itu bukan disease dan juga bukan disorder. Jadi dia ailments gitu, betul-betul dari luar sebetulnya faktor penyebabnya. Jadi tidak ada biological kalau saya lihat sendiri dari culture dari genetik itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa orang-orang harus tahu genetik? Saya pikir sekarang itu genetik itu sebetulnya di narrowing. Di narrowing itu hanya mempelajari tentang di bioteknologinya atau misalnya rekayasa genetiknya, tapi tidak pernah membahas atau mengedepankan bagaimana atau fungsi-fungsi dari DNA itu. Sepertinya freezing ya, Ibu Mira. Iya, nge-lag. Nge-lag ya. Jadi melingkupi lingkungan untuk kita mengerti bagaimana kita berinteraksi dengan environment, genom kita dan juga society gitu loh. Jadi itu sih sebetulnya ide dari culture genetik. Jadi semoga bisa menambah ya, enrich aja sih. Saya sih enrich dari maupun medical genetik maupun kegiatan kebudayaan juga. Saya kebetulan di kebudayaan yang tadi bilang kesadaran karena basis dari kebudayaan itu adalah kesadaran gitu ya. Jadi eh, cultural genetik itu idenya itu comprehensive study about genetik tapi memasukkan juga threshold lingkungan. Terus cultural knowledge juga yang kita tahu banyak sekali dari Indonesia khususnya. Kedua, dalam kita memahami tubuh kita sendiri, bagaimana dia mempunyai threshold sendiri. Yang kedua adalah memahami lingkungan dan memahami society gitu. Itu sih yang perlu tahu nanti cultural genetik itu kira-kira di situ itunya frameworknya gitu ya Bu. Baik, tadi saya tertarik meng-highlight pernyataan Ibu Mira bahwa itu bukan penyakit dan bukan juga Eh, disorder. Iya, saya dimasukkannya begitu gitu. Karena kalau penyakit itu biasanya ada biological yang rusak atau misalnya ada interaksi yang di dalam tubuh sendiri, jadi internal. Kalau disorder itu juga ada internal atau tapi cancer itu biasanya kan dimulai dari cell cycle ya, dokter ya Rahmat ya Santoso. Saya maaf nih kalau ini dari Santo, cell panggil cycle. aja Nah, Teh.
Oh, Dok, Santo ya, Pak Dokter Santo Panggilnya ya. Santo ya. Jadi yang saya tahu itu makanya saya dalam riset saya di the culture genetic itu saya pisahkan sendiri cancer itu karena dia berbeda sekali treatmentnya. Dia sangat apa ya susceptible terhadap pertama niat dari dalam diri kita ya. Kalau saya itu kesadaran dalam diri kita itu cancer. Jadi bukan dari memang diinduce dari gaya hidup dari luar, lingkungan yang kita tempat tinggali, makanan, tapi sebetulnya cancer itu lebih ke kesadaran kita. Jadi sembuhnya pun juga kebanyakan dari kesadaran sendiri juga gitu loh. Itu sih yang saya apa ya highlight sedikit gitu ya. Mungkin nanti akan lebih detail tapi perbedaannya di situ. Oh, ini cancer tuh kadang-kadang dia bisa reverse sendiri, sembuh sendiri dengan satu stimulasi atau inducing yang benar. Nah, yang kita cari sekarang penyebabnya apa, inducingnya apa yang sesuai dengan orang tersebut. Dan setiap orang yang saya tahu inducingnya berbeda-beda. Nah, di cultural genetic ini saya gitu, saya kebetulan ancient historian juga, jadi saya menemukan gitu. Saya udah panjang begini ceritanya ya. Jadi saya menemukan ada threshold dari humankind itu ada banyak ke lingkungan laut atau dan satu lagi ke lingkungan darat. Nah, itu menjadikan threshold kesehatan bagi dua populasi ini gitu. Itu sih oke. saya ngelihatnya begitu. Ini sepertinya akan bisa banyak dielaborasi ya, Mbak Miro, Boleh. karena sangat kompleks banget. Sebelum Betul. kita mengelaborasi ke situ, saya beri kesempatan dulu ke Dokter Santo. Bagaimana, Dok, tentang Ya, genetik ini, Dok? eh, Dan mungkin bisa kita menanggapi beruntung dari sekali ya. pernyataan Bu Mira ya. Kita beruntung sekali ini ada pakar genetik yang berbicara. Saya harap teman-teman yang saat ini sedang menghadapi cancer, apa yang dikatakan Teh Mira itu benar-benar harus diresapi ya. Bahwa tadi saya dengar bisa reversible. Ya, saya tahu itu bisa reversible. Penyebabnya macam-macam. Nanti kita bahas bahwa kita itu terlalu materialis. Materialis dalam arti kita mengejar sisi materinya dari suatu penyakit. Jadi itu Ya, aja yang diuber. Bahwa gen itu sebenarnya dia itu bisa apa namanya dipengaruhi oleh habit, lingkungan, oleh gaya hidup kita, oleh kebiasaan, oleh kesadaran bahkan gen itu bisa seperti itu. Nah, sekarang saya sedikit menambahkan ini kan banyak teman-teman di Temira ya yang apa namanya, yang sangat-sangat awam tentang genetik. Jadi boleh. pada tahun tahun 2000 itu pernah ada proyek PBB kalau nggak salah ya, tentang genom ya. Jadi mereka berusaha untuk memetakan genom manusia. Jadi genom itu kayak buku ya teman-teman sekalian. Nah, Betul sekali, genom Pak. itu adalah kayak blueprintnya kita, kayak buku, buku kita ya. Dan di genom itu ada yang namanya kromosom. Kita semua punya 20 apa? 23 dua pasang puluh ya. ya 23 pasang Nah, kromosom. 23 pasang. Nah, kalau kalau genom itu buku, kromosom itu 23 pasang itu chapter, bab-bab. Top. Betul. Nah, di dalam kromosom itu ada yang namanya DNA atau Ya, gen. Nah, gen itu paragraf-paragrafnya. ya. Di dalam gen itu, di dalam DNA itu eh, ada huruf-hurufnya tuh, ada word. Betul. Nah, buku itulah Oh, hidup kita, ya. Buku itu hidup kita. Kita semua datang ke dunia ini bukunya sama. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini dari bayi sampai besar, itu yang akan merubah chapter-chapter di buku itu, yang akan merubah paragraf-paragraf. Itu teman-teman ya. Ya kenapa kita bisa begitu. Kemudian yang saya ingin tambahkan lagi adalah eh, seluruh aktivitas kita, seluruh enzim, seluruh kita bisa ngomong kayak gini, itu kita butuh protein. ya. Nah, protein itu dia dienkripsi oleh DNA ya. Iya, DNA, mRNA, lalu protein. Coding. Nah, decoding namanya. Nah, saya ingin teman-teman tahu ya bahwa di tubuh kita tuh ada 100.000 protein yang membuat kita regulasi seperti ini. Jadi dulu waktu dimulai proyek Smart Genome itu, dipikir coding DNA itu lebih dari 100.000. Tapi ternyata cuma Tidak. 25.000 kalau nggak salah ya. Iya, Kalau saya betul. salah, 20, benar 20 ribuan. Temira ya, 20 ribu dua coding puluh DNA. ribuan.
Nah, jadi 20.000 DNA inilah yang membuat protein-protein yang membuat diri kita jalan. Saya ingin teman-teman paham semua bahwa 20.000 itu nggak semuanya aktif. Iya, betul sekali, Pak. Nggak semuanya aktif. Jadi paling cuma 5.000. Keaktifannya itu tergantung dari apa yang kita makan, Stimulusnya dengan siapa kita bergaul, stimulus lingkungan, yang bagaimana betul. kesadaran kita. Dan yang luar biasa gen kita itu ada switch on dan switch off. Switch off, Betul inactivation ya, atau Temira ya. Kalau saya betul, salah dibenerin ya. Saya bukan ahli betul. genetik soalnya. Enggak, Bapak, Gitu. betul. Jadi kalau misalnya seseorang terkena cancer, anggaplah itu switch on. Kita tinggal cari switch off-nya gimana. Iya, exactly. Nah, disitulah memang penelitian terakhir itu kita meneliti gen-gen mutasi, mana yang mutasi, mana yang itu. Cuman yang paling fundamental nggak bisa itu jawab pertanyaan kenapa dia mutasi. Nah, itu dia. Betul. Itu pertanyaan paling fundamental sebenarnya. Saya 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 bukan karena sekarang kan lagi digalakan tuh mapping mapping gen gitu. Kemarin lagi saya ditawarin tuh mau diperiksa gennya enggak gitu. Nanti kita bahas nanti. Ya, Ya, gratis padahal kalau saya gratis ditawarin ya. Nanti saya jelasin kenapa. Nah, eh sampai mana tadi? mapping gen ya. Ya, mapping gen. Itu emang secara riset itu penting untuk cari, misalnya bangsa Indonesia lebih rentan terhadap apa. Tapi apa yang menyebabkan suatu gen Mutasi. mutasi atau tidak? Apa yang menyebabkan suatu gen switch on atau tidak? Karena gen ini sangat cerdas dia. Nah, saya ingin Betul. teman-teman tahu bahwa gen ini sangat, sangat, Sangat sangat, cerdas. sangat, sangat cerdas. Jangan diremehkan. Jangan. Itu aja dari saya. Nanti kita lanjut. Saya banyak belajar dari Teh Mira ini nanti. Saya Enggak lah, saya juga banyak. waktu waktu saya dengar mau itu sama Teh Mira, saya berusaha cari bukunya, saya cari di Gramedia nggak ada tuh Teh. Enggak, ada baru masuk Amazon sih, jadi belum masuk ke Gramedia. Oh, Boleh nanti langsung ke yayasan saya aja. ya udah Kalau nanti di saya itu ya, Indonesia. saya mau baca dulu tadinya. Iya, boleh. Nanti nanti Jadi nggak bisa lewat sempet Ibu deh. Rahmi. Siap, siap, siap. Silakan Teh. Itu dari saya pengantar dari saya. Baik, jadi sepertinya sangat kompleks dan juga sangat krusial ya genetik. Sampai Ya, Dokter Santo tadi saya hitung ada 5 kali sangat 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 penting gen itu ya. untuk bagi kesehatan tubuh kita dan secara spesifik kanker. Nah, Iya, mungkin kalau tadi kita dengar penjelasan dari Ibu Mira bahwa ini terbentuk lewat stimulus, ya, lingkungan, macam dan sangat kompleks, maka mungkin bisa bisa juga pintu masuknya adalah melihat dari paradigma peradaban manusia modern sekarang ini yang melihat kesehatan itu awalnya kalau kita lihat ilmu-ilmu kesehatan zaman dulu itu kan holistik, tabib-tabibnya tuh sangat holistik sekali. Bahkan ya, dulu saya pernah baca di China itu tabib-tabibnya itu bukan mengobati penyakit, mereka itu memprediksi dengan cek nadi, terus ya. kemudian diberi obat. Nanti kalau ternyata sakit bisa diobati tanpa bayar, gratis gitu. Jadi sifatnya sangat preventif gitu. Nah, kemudian seiring industrialisasi menjadi sangat spesialis, lalu menjadi sub-sub spesialis lagi dan Iya, semakin narrow gitu. narrowing ya. Ya terus narrowing. Nah, tapi belakangan mulai muncul tren bahwa kita udah mulai kembali lagi ke holistik, kesadaran tentang itu kembali muncul. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Mira dan juga Dokter Santo, bagaimana melihat kecenderungan tren tersebut dan apakah itu mempengaruhi ekspresi genetik kita berarti? Karena memang paradigmanya dari peradaban pun sudah berubah. Iya. Saya jawab dulu nih yang mau menambahkan dari yang tadi Dokter Santo itu DNA itu sangat 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 cerdas itu karena itu ya saya mau iniin juga meng-highlight ini jarang sekali walaupun genetis itu meng-highlight bahwa DNA itu ada punya 4 kemampuan gitu ya yang sangat luar biasa yang bisa meneruskan kehidupan kita dari sejak zaman nenek moyang even sebelum sejak era evolusi sampai kita hari ini gitu ya. Satu DNA itu mampu storage information gitu ya. Nah, terus itu kekuatan pertamanya. Kedua, walaupun yang sangat mikroskopik itu, kedua DNA itu mampu transcription tadi kan, replication. Replication yang tadi kata Dokter Santo dia bisa membelah diri dan memperbanyak gitu. Ketiga, dia mampu transcription ya. Tadi yang ketiga transcription juga. Jadi bisa triple codon tadi membaca,
dari misalnya hanya gen menjadi protein gitu, menjadi protein, protein menjadi organ. Nah, itu juga kemampuan dari DNA dibantu dengan RNA. Yang keempat adalah mutation. Jadi kalau kita bermutasi, kemampuan kita untuk kemajuan di setiap peradaban manusia ataupun juga kemajuan pada saat evolusi manusia itu kekuatannya di mutasi. Jadi DNA ini adalah substan atau regulasi yang sangat-sangat pintar, betul-betul kata. Karena hanya DNA yang bisa mencek mana yang harus bertahan dan diturunkan kepada generasi selanjutnya, mana yang harus mati pada saat itu. Misalnya kita nenek moyang kita tinggal di satu rumah gitu ya, dulu mereka tinggal di gua. Dan kemampuan mereka untuk membangun satu rumah dan settle itu disimpan di DNA kita sehingga kita tidak perlu lagi hidup kembali untuk membuat gua gitu. Hal itu sudah menjadikan itu kemampuan gen untuk men-storage information yang dilakukan oleh nenek moyang kita gitu ya. Jadi betul kata Dokter Santo tadi, saya sangat setuju, sangat 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 setuju bahwa gen itu sangat pintar. Karena hanya gen lah yang memilih mana yang akan diteruskan ke generasi selanjutnya dan mana yang tidak. Even bukan kita yang pilih. Even bukan kita pilih, tapi DNA itu sendiri yang memilih gitu ya. Jadi terlebih dari itu, itulah pentingnya gen, makanya penting karena dia bisa bermutasi dan segala macam itu termasuk penyebab-penyebabnya kenapa bermutasi, apa saja gitu ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Mbak Rahmi tadi, bagaimana holistik itu ya, karena saya mempelajari budaya. Kalau budaya itu melihat segala sesuatu dari dulu secara holistik. Makanya cultural genetic itu depannya adalah comprehensive or holistic study about genetic. Jadi saya mengemasukkan kembali gitu untuk kembali karena tidak mungkin. Genetik pun jika saya lihat gitu hanya dilihat dari lab atau tidak dilihat dari keseluruhannya. Banyak sekali yang jadi ethical dilema ya Pak Santo ya. Hmm. Jadi ujungnya outputnya hanya ethical dilema. Contohnya GMO. GMO dulu dibuat karena hanya pengetahuannya tentang cut and delete atau tentang menyambung rekayasa genetik. Setelah impact-nya, ternyata sekarang banyak makanan harusnya non-GMO. Jadi kalau genetik tidak diindus dengan kesadaran kita dalam memahami kelangsungan kehidupan, saya pikir ini akan jadi bahaya karena toolsnya sudah sangat dekat gitu ya, sudah sangat mumpuni toolsnya gitu, masuk untuk membuat rekayasa genetik. Jadi komprehensif itu sudah tidak terhindarkan lagi Bu Rahmi. Jadi medical misalnya atau itu sudah harus memasukkan lagi semua unsur apa semua unsur bidang ilmu dalam memperhatikan kesehatan manusia. Karena kesehatan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup, bisa juga dipengaruhi oleh kan ada nurture and nature gitu ya. Kalau saya bagi dua, ada nurture and nature. Nature-nya itu adalah genom kita, bagaimana kita diturunkan dari generasi sebelumnya. Nurture kita, bagaimana kita bersikap hari ini. Kalau bahasa Jawanya mungkin bibit, bebet, bobot gitu loh, secara kesadaran. Jadi tidak bisa lagi kesehatan itu hanya dilihat dari nature-nya saja. Tok di anatomi, tapi anatomi kali ini, genom ini, regulasi ini, semuanya banyak diinjus dari eh, environment, sosial, juga termasuk bobot tadi. Bobot itu adalah motivation and behavior dari orang tersebut gitu. Jadi eh, saya sebagai genetisis ya, ini Dokter Santo mungkin menurut saya sih harus kembali lagi kepada holistik itu karena manusia memang tercipta dari semua unsur itu ya dan itu pun juga naturalnya gitu ya. Itu sih dari sisi saya. Jadi saya memasukkan culture genetik ini justru supaya kembali kita melihatnya itu lebih luas. Mungkin prakteknya tetap akan sama. Menurut saya prakteknya akan tetap sama. Setiap orang akan mendapat bagiannya, tapi kesadarannya yang berbeda gitu. Setiap orang jadi menyadari jika dia melakukan ini akan ada akibatnya ini atau akan jadi gitu kesadarannya yang berbeda. Prakteknya sama, nanti dokter Santo, bisa psikolog, atau nanti ahli nutrisi, itu sama akan membantu. Tapi kesadaran manusianya itu harus sudah mulai holistik gitu. Itu kira-kira dari saya ya. Silahkan. Terima kasih Mbak Mira. Dokter Santo bagaimana dok? Ya, tadi eh, 4 kemampuan dasar itu penting ya yang tadi diceritakan oleh Teh Mira. Nah, saya ingin meng-highlight yang mutasi. Jadi kalau gen kita itu mempunyai kemampuan mutasi itu menurut saya kemampuan yang namanya flexibility, adaptif, Adaptif. adaptability. Ya. Nah, kalau manusia yang memiliki buku, orangnya tipe yang kaku, itu bisa mempengaruhi gennya loh. Jadi Iya. gennya jadi nggak fleksibel. Karena saya dulu pernah belajar, saya pernah belajar NLP ya.
manusia-manusia yang paling fleksibel, yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri, itulah yang paling unggul. Nah, itu Betul. gen kita kayak gitu. Karena Iya, gen-gen yang kita warisi sekarang ini udah melewati proses ribuan tahun. Jadi betul. jadi sudah menyesuaikan sama lingkungan, sudah menyesuaikan tadi sama budaya, makanan kita, udara itu semua. Nah, even even kondisi kayak gini ya, gen kita tetap masih punya kemampuan untuk adaptif, fleksibel. Jadi jangan misalnya berpikir saya ayah dan ibu saya diabetes, ayah saya hipertensi. Itu kalau secara secara genetik itu pasti nurun ke saya ya. Seharusnya kan. Cuman karena saya mempunyai kepahaman bahwa ya itu pasti ada di dalam diri saya. Nggak mungkin nggak kan ada di kromosom saya itu. Tapi Betul. apakah dia switch on atau On, switch off itu off. pilihan saya. Udah tahu Exact. ibu saya diabetes, tapi saya minum manis-manis, makan manis-manis, masih makan itu. Nah, itu sama kayak saya mengundang gen diabetes di dalam diri saya untuk switch on. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalnya ayahnya atau ibunya kena cancer, ya mungkin ada di dalam diri kita. Ya. Ya, Karena saya sendiri berpendapat bahwa setiap orang termasuk diri saya ada probabilitas kena cancer. Makanya saya selalu setiap tahun tuh saya cek, saya medical check up lengkap dan resmi. Saya cek PSA karena laki-laki bisa kena kanker prostat, kanker kolon, saya periksa CEA, kanker paru-paru, meskipun saya nggak merokok, saya foto. Gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa kalau ada dari ayah dan ibu kita suatu gen itu udah suatu punishment apa gitu namanya ya. punishment, keputusan nih ini penting banget nih, keputusan untuk Exact. switch on dan switch off ada di dalam diri kita ya. karena karena memang ada di gen kita kemampuan untuk namanya mutasi. Mutasi bisa jelek bisa bagus gitu Ya, ya Teh Mira ya. ya, enhance atau Soalnya negatif gitu ya. ya, soalnya kalau kita ngomong kalau kanker itu kan mutasi. Terus orang begitu dengan mutasi, oh, kenapa jadi mutasi? Ingat ya, tadinya kan kita asalnya dari Afrika semua tuh panas. Itu untuk bisa pindah ke Indonesia, pindah ke Alaska, atau pindah kemanapun, itu gen mesti mutasi untuk menyesuaikan Betul. dengan environment. Begitu kita melatih kesadaran kita, habit kita, itu kita mutasi DNA kita. Ya, jadi kalau dengan mutasi itu jangan langsung berpikir serem. Ya, mutasi bisa baik, bisa nggak baik. Ya. Iya, Tapi itu kemampuan dan keunggulan dari gen kita. Gitu Terami. betul. Iya, menarik ya. Tapi kalau berarti saya mendengar paparan dari Ibu Mira, dari Dokter Santo, maka genetik itu sebetulnya hasil dari apa-apa perilaku kita, pola hidup kita, cara berpikir kita. Begitu Betul. ya, Bu Mira, Dokter Santo. Iya, kalau saya lihatnya gitu, karena ada gene and culture co-evolution. Jadi culture construction itu yang yang dimasukkan storage information-nya ke dalam DNA. DNA kalau tidak ada source-nya, dia apa yang mau dimasukkan? Makanya pemikiran kita, kesadaran kita, tingkah laku kita, itu yang dimasukkan ke dalam DNA, storage information. Sebetulnya DNA ini hanya tools kan, tools dari atau substance untuk kehidupan ini. Tapi sumbernya apa? Sumbernya ternyata kesadaran kita, perilaku, behavior, juga ini apa namanya kesadaran behavior dan juga cultural construction. Kalau baca Herbert Gintis itu bilang culture and gene co-evolution gitu, makanya tidak bisa gene berevolusi sendiri tanpa ada sumbernya gitu, termasuk lingkungan. Betul sih Bu, ada Termasuk sumbernya gitu. Jadi ini DNA kita tuh sudah dibawakan dari berpuluh-puluh ribu tahun lalu, betul tadi kata Dokter Santos. Mungkin juga ada sebagian, karena kalau kita cek DNA, sebagian itu mungkin 97% kita sama dengan simpanse. Nah, simpanse yang sudah berevolusi ini masuk tutup. Tapi ada strip kebalikan gitu ya, begitu kita menjadi manusia plasental itu. Nah, ini yang uniknya, ada cultural construction. Di situ kita tidak lagi berevolusi sebagai fisiologi, tapi kita berevolusi secara kesadaran dan cultural consciousness gitu. Itu yang selanjutnya menjadikan kita manusia hari ini gitu. Itu sih yang saya lihat dari proses evolusi manusia ya. Jadi memang betul DNA itu substance-nya, tapi sumbernya adalah kesadaran kita, pemikiran, behavior kita.
Itu sih. Dokter Santo ada yang mau ditambahin, Dok? Kembali ke pakai metafor buku ya, kita kan dapat buku nih, nggak bisa kita tolak. Gimana cara kita nolak dapat buku? Tapi kita bisa rewrite. Perhatikan, kita bisa rewrite karena DNA itu ada tadi apa? Paragraf. Ya, Ya, itu ada paragraf. Kita bisa rewrite yang memang, oh ini nggak cocok nih, karena ini buku kehidupan kita masing-masing. betul. Kita terus dapat buku terus menyesali buku itu, ya bagaimana? Itu kan sama kayak nyalain orang tua kita nggak bisa. Kita semua dapat buku sama ini Teh Mira, Teh Rami, saya dapat buku yang sama, tapi kita bisa rewrite, ya. Right. Kita bisa menulis ulang buku tersebut. Itu sebabnya saya sangat bahagia sekali bisa ketemu Teh Mira malam ini. Soalnya Saya kalau saya juga, Pak. ngomong, saya ngomong genetik, kalau nggak ada backup ahli genetik, oh, nanti, wah di sana nih ngomongnya nggak bener nih, gitu. Sama saya juga kalau ngomongin tentang kedokteran, kalau nggak ada backup ahli kedokteran ini nanti saya, wah ini bukan dokter gitu kan. Jadi ini Jadi dua kombo teman-teman, yang pas banget ya, Dok. ya, ya ini emang eh, apa namanya, gen kita tuh cerdas, ya. Anggaplah itu buku, kita bisa menulis ulang, ya. Setiap chapternya itu setiap kromosom itu udah ada spesifikasinya. Kromosom 1 untuk apa, kromosom 2. Tapi eh, itu kan buku besar, ya. Detail-detailnya kita bisa nulis. Kita mau switch on atau switch off. Perhatikan ya, mau switch on sama mau switch off. Nah, saya suka agak ini ya kalau kita mau itu pasien kanker itu ya Temira ya, Iya, untuk ya, mengencourage karena sembuh itu saya selalu bilang sembuh itu tanggung jawab eh, pasien. pasien. Orangnya Tanggung tersebut. iya, karena tanggung jawab saya pengobatan. Saya Iya, bisa memberi pengobatan terbaik. Tadi kan ngomong holistik ya. betul. Holistik itu harusnya pengobatan dan penyembuhan. Penyembuhan. Nggak ada masalah sih sama kedokteran modern. Cuman masalahnya kedokteran modern kita cuman memikirkan pengobatan. Makanya Temira saya ngadain kelas relaksasi, meditasi. Itu Karena saya tahu ya. pengobatan sama penyembuhan tuh dua sayap pada satu burung. Iya, betul, Pak. Jadi maksudnya holistik tadi, Teh Rami kan tanya, holistik tuh harusnya pengobatan dan penyembuhan jadi satu kesatuan. Ya, Nah, kalau tabib Cina atau shaman, itu mereka tahu itu. sudah Nah, tahu ya. tapi yang kita belajar kedokteran barat termasuk saya, Ya, kita cuma menyembuhkan, mengobati. Ki- Dokter itu tidak menyembuhkan. Nah, ini juga nggak banyak ini. Kalau saya ngomong gini, orang juga kaget ya. Oh, orang saya ke dokter biar sembuh kok. iya, Pak. Ya, itu yang maksudnya holistik terapi. Ya, jadi holistik adalah gabungan antara pengobatan dan penyembuhan ya, Dok ya. Ya, Iya, baik. Nah, kalau tadi sempat disinggung bahwa sebetulnya genetik itu irreversible dengan ya. perubahan pola hidup dan pilihan-pilihan semua aspeknya kesadarannya juga, pola pikir, lingkungan dan macam-macamnya. Kalau begitu, apakah misalnya ini cukup banyak teman-teman yang terkena kanker di sini dan menjalani pengobatan, Dok. Nah, Ya. apabila misalnya logikanya dengan tadi hipotesa tadi ya, sel kanker bisa reversible, apabila misalnya kita mengubah pola hidup saja, genetiknya berubah, maka sifat sel kankernya kan reversible tadi dibilang. Apakah itu bisa sembuh berarti, Dok, penyakit kankernya tanpa pengobatan? Ya, jadi gini, eh, kadang ya kan sudah misalnya kanker payudara ya, Hmm. sudah sudah luka, sudah apa, terus percakapan ini menjadi acuan, oh ini Inspirasi kan gitu, Dok. penyembuhan, jadi inspirasi Iya, saya iya, nggak iya. berobat aja gitu. Ya. DNA kan juga perlu waktu dia untuk beradaptasi, Tuh. ya nggak mak juk 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 gitu. Enggak. Nanti kata Teh Mira dan Dokter Santo gitu ya, DNA itu reversible. Iya reversible. Ya, Cuman kalau udah misalnya kanker payudara udah luka kayak gitu, ya yang terbaik memang diobati harus dulu. diangkat dulu, ya diobatin. Operasi itu kan pengobatan.
Tuh, ya. Baru habis itu lifestyle berubah. dia semua. Jadi menurut saya pasien-pasien kanker itu udah saatnya merubah bukunya. Ya, Life map-nya harus berubah, ya. Di situ udah rubah semua, apa yang dimakan, apa yang diminum, dengan siapa bergaul, buku apa yang dibaca, YouTube apa yang ditonton, rubah semua. Karena itu kehidupan baru, ya. New chapter, bikin chapter baru gitu. Cuman jangan jangan lari dari pengobatan dengan mendasarkan oh itu kan reversible gitu. Gen itu itu butuh reversible, waktu. oh, ilmunya begitu. Cuman kalau udah sampai di permukaan, udah ada tumor besar, akan lebih baik itu diambil agar proses penyembuhan bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih nyaman. Gitu Terami. Ya. Berarti mungkin highlight dari Bu Mira adalah yang perlu ditekankan proses itu butuh waktu lama ya, Bu Mira ya. Betul, reversible itu dalam arti bukan kita. Nah, banyak sekali. Nah, ini saya juga mau highlight ya. Banyak sekali gene terapi atau cut and delete di laboratorium itu mencoba untuk mempercepat shortcut reversible itu. Jadi mereka betul-betul membuat reversible itu saat itu juga. Tapi ternyata begitu dimasukkan lagi ke dalam manusia, tidak mereversible di dalam ini manusia karena stimulus yang itu masih sama. Sehingga si gen yang tadi sudah di reversible di luar dimasukkan lagi, dia akan hidup seperti sama saja. Jadi reversible bukan gennya, tapi seluruh kehidupan, seluruh proses adaptasinya gitu. Termasuk Terami. shortcut, tapi betul-betul harus di keseluruhan stimulasi dalam tubuh kita baru yang akan menstimulus sel itu reversible sendiri gitu. Jadi betul kata Dokter Santo, pertama kalau sudah sakit lebih baik obati dulu. Begitu kita mencoba, tapi obati tapi dengan kesadaran bahwa kita akan mereversible all our can gitu. Jadi kesadarannya sudah ada pada saat pengobatan itu terjadi gitu, sehingga kayak gen kita tuh akan nurut semua gitu ya, Dokter Santo ya. Jadi kan melalui meditasi, jadi kayak mereka mendengar apa ya, pemikiran kita atau motivasi kita untuk oke, saya akan penyembuhkan ini dan saya akan mereversible myself gitu kan. Misalnya melalui kalau lingkungannya buruk, saya pindah ke lingkungan yang lebih baik. Kalau makanan gaya hidupnya tidak sehat, pindah ke gaya hidup yang lebih baik. Itu sih sebetulnya bisa kita mereversible. Pertama dengan kesadaran, kedua waktu. Karena kalau tidak ada waktu itu juga tidak akan lama, malam-malam balik sakit lagi gitu kan. Begitu kita sembuh, misalnya diobati Dokter Santo, tapi kita tidak mereversible semua gaya kehidupan kita, itu akan kembali lagi. Jadi reversible itu bukan hanya yang sakit cancer, I think semua juga itu sih yang saya lihat dari reversible. Oke. Nah, kalau begitu saya nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Mira. Itu bagus banget bahwa Bu Mira mengatakan bahwa itu adalah proses yang natural, alamiah ya. Iya, Nggak bisa di shortcut, nggak bisa dibikin-bikin. Nah, per bulan Mei ini saya baru baca bahwa ada perkembangan terbaru nih dari para peneliti mulai membuat vaksin kanker. iya, Eh, Sudah mulai diaplikasikan untuk pasien manusia. Jadi dipakai untuk penyembuhan tumor otak. Nah, kalau iya. begitu itu yang tadi nyambung sama penjelasan Mbak Mira itu Iya, tidak tepat ya, atau malah mungkin berbahaya. yang saya belum baca keseluruhannya, tapi saya rasa yang itu tadi, kalau yang cepat itu tidak selalu menyembuhkan gitu loh. Shortcut itu nggak selalu menyembuhkan. Itu coba mengobati saja, tapi efek nanti setelah pengobatan itu apakah dia akan reversible ataukah dia hanya mematikan sel tersebut, itu yang belum diketahui ya. Saya belum baca lengkap, maaf, jurnalnya. Tapi yang saya lihat segala sesuatu yang hanya mematikan atau itu belum reversible. Jadi yang lebih baik itu karena kita bicara dengan tubuh kita sendiri, tadi kata Dokter Santos seperti buku, this is our book gitu ya. Jadi you have to talk to your own book dulu gitu. Apa yang akan kamu tulis di dalam buku itu? Baru you choose gitu pengobatannya. Mungkin bisa dengan vaksin itu, tetapi dengan kesadaran bahwa
setelah vaksin ini saya harus mereversible, saya harus begitu, itu juga baik. Tapi yang terpenting itu keyakinan di dalam diri sih menurut saya sih itu. Jadi apa yang akan kamu lakukan terhadap diri itu. Jadi kemajuan akan banyak sih gitunya ya. Dan if we believe pada kemajuan pengobatan itu juga akan work gitu kepada diri kita. Itu nggak Sebenarnya apatis gitu juga ya. gitu loh terhadap segala kemajuan ya. Oke. Tidak apatis juga gitu. Tapi kalau manipulasi dalam langsung di genetik itu kan genetik seperti intinya gitu kan ya, Iya, inti dari betul. pusat informasi tubuh kita. Iya, Kalau langsung shortcut manipulasi di situnya, sementara kalau saya sih agak konvensional nih Bu Mira nih. iya, Jadi saya tuh percaya pengetahuan manusia itu sangat terbatas gitu kan. betul, Dan kalau kita betul. short dengan keterbatasan pengetahuan manusia, kita langsung shortcut ke intinya yang diutak-atik gitu. Mungkin kita pengetahuannya belum bisa mengetahui bahwa ada Melingkupi semua. ini, efek samping itu, efek samping ini. Tapi begitu yang intinya diutak-atik kan, kalau misalnya ada trouble someday kita tahu, udah kepalang kejadian baru kita oh gitu. Sebenarnya Iya, iya. beresiko nggak sih ke Bu Mira kayak GMO, rekayasa genetik di tanaman juga kan udah banyak sekarang dan belakangan ketahuan bahwa itu nggak sehat gitu kan. Nggak sehat. Sangat-sangat berisiko sebetulnya. Jadi di dalam genetic research itu banyak sekali teori trial and error ya. Saya menemukan sekali bahwa 30 tahun genetic research yang diharapkan dapat menemukan segala macam obat, mempermudah segala macam transplantasi. It's not that easy gitu ternyata ya. Banyak sekali termasuk Human Genome Project juga mengharapkan bahwa mengetahui kenapa ada diversity dalam manusia juga tidak semudah itu. Betul, karena kita sebetulnya tidak mengerti banyak tahu. Makanya saya ambil culture genetik itu bukan hanya kepada lab atau kepada tapi kepada kayak apa ya manfaat atau fungsi sebetulnya substance itu dulu. Kita mengerti DNA dulu, kita mengerti RNA, kita mengerti cara kerja protein. Nah, di situ kita bukan kita mengubah tapi kita mengerti oh jadi bagaimana meregulasinya gitu. Jadi betul sekali tadi kata Mbak Rahmi, saya juga tidak setuju dengan cara tapi kalau vaksin cancer itu kan vaksin ya bentuknya. Jadi bukan cut and delete dari DNA. Vaksin kan berbeda, vaksin kan di luar ya, masih tetap di luar, tidak merubah jaringan kromosomnya. Tapi kalau cut and delete kromosom itu memang sangat cukup fatal. Nah, kenapa para geneticists ini berani mengambil research yang sangat berbahaya ini? Karena sebetulnya penyakit-penyakit yang dihadapi oleh para geneticists itu cukup-cukup mengerikan. Jadi seperti sindrom ya, Tay Sachs syndrome atau semua sindrom itu memang hampir sudah tidak ada obatnya. Sehingga whatever happen whatever sedikit pun ada titik terang itu harus dicoba. Walaupun itu mungkin ujungnya juga tidak menemukan apa-apa, tapi karena saking mengerikannya penyakit pathogenic disease ini gitu ya, seperti macam-macam juga. Nah ini makanya stake-nya cukup tinggi untuk para geneticists mengambil apapun cara yang mereka bisa temukan hingga sampai pasiennya pun dijadikan sebagai apa namanya percobaan tuh mereka bersedia karena mereka bilang hidup saya lebih berharga dijadikan persediaan walaupun walaupun percobaan ini gagal tapi paling tidak kalau berhasil hidup mereka itu akan memberikan manfaat kepada orang lain gitu jadi disitulah flexibility dari geneticists gitu ya untuk mencoba which one the best for pathogenic disease ini gitu ya itu sih kira-kira Ibu. Kalau setuju atau tidak setuju, jelas saya tidak setuju karena GMO akhirnya ditarik kembali gitu kan. Yang saya tidak sebetulnya research ini boleh tetap dilakukan, tapi jangan dipasarkan dulu pertama, kedua dikembangkan di dalam fast environment. Jadi tetap harus di environment tertutup, isolated, di lab gitu. Itu harus tetap dilakukan. Jangan langsung diterapkan di fast environment, karena di fast environment ini yang efeknya tidak bisa dikontrol. Itulah terjadi pada GMO gitu ya. Kira-kira di situ sih saya. Tapi kemajuan atau research ini harus tetap dilanjutkan, apapun juga bentuknya. Hanya regulasi cara menerapkannya itu. Dan saya juga sangat sedih juga ya, karena Pak Santo beberapa itu kan geneticist dibiayai oleh berbagai macam industri. Nah, industri inilah yang ingin mempercepat output dari research ini. Padahal geneticistnya belum bisa mungkin mengeluarkan, aduh nggak bisa nih stem cell atau misalnya embryo editing. Tapi they have to pay back all the money dari para investor ini yang membuat banyak juga produk-produk hasil riset yang belum conclude tadi yang kata salah satunya adalah mapping DNA itu
itu belum conclude untuk apa juga mapping itu dan bagaimana nanti efeknya gitu ya. Tapi harus dikeluarkan ke pasar karena untuk mendapatkan bisnis lagi balik lagi gitu. Jadi kita pertama tadi karena penyakitnya sangat, jadi genetisis itu ada dua pilihannya. Satu penyakitnya yang sangat-sangat sudah tidak bisa diobati lagi sehingga risetnya sampai ke ujung gitu ya, risetnya tuh high risk sekali, high risk riset. Nah itu tetap harus bisa dilakukan tapi di dalam environment yang tertutup gitu. Kedua yaitu tadi biaya riset yang sangat tinggi membuat kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam industri dan perusahaan dan itu harus mengeluarkan output. Itu outputnya yang sangat menyayangkan adalah hasil riset yang belum selesai harus sudah dipasarkan di masyarakat. Itu sih yang saya ingin memberitahu masyarakat yang ada di sini gitu ya. Itulah sisi pandang geneticis why they have to do this gitu. Tapi keduanya masih berbahaya, tapi harus tetap dilakukan di dalam environment yang terkontrol. Oke, baik, riset jalan terus, tapi begitu itu diterapkan kepada manusia, nah itu yang harus ada koridor dan regulasi ya. Betul, betul. Nah, kalau gitu nyambung dengan tadi yang sempat Dokter Santo singgung di awal bahwa ada nih sekarang pemeriksaan genetik gitu untuk memetakan risiko penyakit tertentu. Harganya mahal. Nah, bagaimana Mumira melihatnya? Apakah efektif atau perlu atau enggak? Sebetulnya tadi kata Dokter Santo kan itu sebuah buku ya di mana kita rewriting. Saya belum yakin bahwa DNA itu atau mapping itu bisa membaca kebetulan keseluruhan buku kita. Nanti kalau misalnya kita lihat yang coding itu, yang coding DNA itu hanya 2-5% dari DNA kita. 95% itu non-coding. So what we can see dari coding DNA itu hanya 5%. Nah, nanti 5% yang bilangnya rusak ini segala macam mempengaruhi 95% pemikiran kita. I think Iya. it's not quite Jadi wise gitu mudah ya gitu ya. untuk jadi kita belum tahu bahwa yang mapping DNA itu sebetulnya hanya yang non coding kan yang baru bisa di mapping. Yang coding sorry, yang coding, yang non coding itu belum bisa. Junk DNA belum bisa di mapping. Jadi kalau kita mengerti hanya cuma 5%, saya pikir tidak wise. Karena kita punya 95% lain yang nanti kita akan neglected atau kita akan tinggalkan karena kita fokus terhadap yang 5%. Itu sih dari sisi pandang saya ya gitu ya. Karena perjalanan riset ini masih ada junk DNA yang more than 95% yang harus kita mengetahui stimulus apa saja tadi yang kata Pak Santo ini kenapa bisa jadi mutasi, kenapa yang ini enggak, kenapa yang itu masih banyak sekali gitu. Menurut saya sih itu ya. Tapi kalau misalnya memang untuk short gitu ya dan memang terbaca dengan jelas itu tidak apa-apa dilakukan atau kayak sudah di ujung sudah diketahui ini segala macam dan harus melakukan mapping gene itu nggak apa-apa karena banyak juga saya kan INA SHG ya jadi mapping gene banyak digunakan oleh yang sudah benar-benar diketahui jadi ada apa sih ada persyaratannya dulu untuk sampai ke oke, boleh ibu melakukan mapping gene gitu karena saking sudah narrowing bahwa gene inilah yang penyebab pathogenic disease-nya gitu misalnya. Jadi tapi kalau belum terus nggak ada apa-apa nggak ada ini terus tiba-tiba di ini terus penyakitnya nanti keluar ini nah itu kayaknya agak tidak wise aja ya. Tapi kalau sudah narrowing sudah ada simptomnya sudah ada ininya itu harus dilakukan sih menurut saya supaya definite tahu gen yang mana yang membuat itu ada kerusakan atau penyakit gitu ya. Ya, baik. Dari Dokter Santo bagaimana mungkin Dok mau menambahkan Dok tanggapannya Oh, soal pemeriksaan genetik? jadi gini ya, kalau memang pemeriksaan genetik untuk terapi, misalnya kanker payudara ya, kita ada pemeriksaan BRCA 1, 2 sama HER2. Nah, sudah Nah, ketahuan ya. itu untuk treatment ya, karena kita tahu yang HER2 positif itu kalau emang dia positif, prognosisnya akan lebih kurang bagus. Dan kebetulan ada terapi untuk HER2 positif, ya, trastuzumab atau apa itu namanya. Nah, cuman yang tadi saya cerita tadi adalah pemeriksaan gen untuk orang sehat, ya, Iya. ya kan? Karena gini, kalau kita tahu, kemarin saya ditawarin tuh dan gratis. Terus teman saya bilang, kalau gue tahu nanti gue jadi ngeri. Nah, itu kan satu kita menjadi suatu predisposisi di otak kita. Oh, gue ada mutasi gen ini. Padahal belum tentu terjadi kan. Aktif. Itu kan masih probability. Iya nggak? Betul. Terus Iya. even misalnya saya mewarisi gen kanker payudara dari ibu saya.
Apa kita mau angkat payudara? Padahal sekarang nggak ada apa-apa. Iya, Orang yang orang yang ada tumornya aja mau diangkat nolak-nolak, apalagi nih payudara sehat. I- Iya. Itu yang pertama ya. Kita mau ngapain abis kita tahu gen kita, mutasi kita? Karena belum ada treatmentnya juga. Kecuali memang, oh kalau ada kemungkinan kanker payudara ini ada vaksinnya atau ada terapi imunoterapi atau targeted terapi yang itu juga belum terjadi. Ya, itu belum terjadi. Yang bisa dianjurkan adalah eh, kalau memang dari pemeriksaan gen tersebut ada kemungkinan, anjurannya Gaya deteksi hidup dini sehat. berkala kan, cek USG, mamogram. Nah, di Indonesia ini semua asuransi, apalagi BPJS, itu tidak mengendorse preventive medicine. iya, Kan harus bayar sendiri. Saya itu kalau periksa setiap tahun untuk periksa semua lengkap gitu, itu bisa habis 3 sampai 4 juta itu. Periksa PSA, CEA segala. Karena asuransi saya punya asuransi swasta juga, nggak dukung, nggak ada asuransi di Indonesia yang saat ini preventif. mendukung preventive medicine. Iya, Udah gitu, orang yang diperiksa gennya tahu, oh saya ada ini. Deg-degan nggak sepanjang hidupnya? iya. Malah tadinya, malah tadinya gennya switch off, Baik-baik nanti saja. ya baik-baik saja jadi switch on tom gitu. Iya, I- itu itu kuncinya, apalagi tadi saya baru dengar dari Temira bahwa ternyata yang ditawarkan ada perusahaan swasta yang nawarin pemeriksaan gen ya Temira itu iya. ternyata baru bisa yang coding ya, yang non Coding, coding Pak. belum. Kalau RNA nggak bisa di sequence. Nah, Canggih itu teman-teman nggak bisa di mesti tahu bedanya apa sih yang dimaksud tadi coding dan non coding. Jadi DNA itu kalau dibilang coding, jadi dia akan memproduksi protein ya. Kalau yang non coding itu biasanya yang sifatnya regulator, ya, yang tidak regulator. menghasilkan protein. Nah, kalau cuma 5% yang coding, yang ketahuan nih, yang 95% gimana? Saya baru dengar tadi. Oh, ternyata cuma lima Iya, persen yang coding. iya. Apalagi Kecil. mungkin ada false positif atau false negatif kan? Iya, Ta- Dibilang ada, tahu-tahu nggak ada. Padahal sudah menderita sejak sejak iya, keputusan itu. Gitu. betul. Jadi itu sebabnya saya pribadi memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan gen, tapi saya setiap tahun selalu medical check up. Itu Ya, untuk menjaga diri saya dan karena saya ngomong ke setiap pasien, kamu medical check up dong. Kalau saya nggak mengerjakan, itu kan namanya munafik. iya, Lu sendiri nggak ngerjain, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue gitu. Ya. Itu saya lebih memilih medical check up setiap tahun Terami dibanding saya periksa genetik. Karena saya selalu beranggapan bahwa setiap orang bisa ada probabilitas itu. Tapi ingat, probabilitas itu kan kemungkinan. Ya. iya, Itu kemungkinan. Belum tentu terjadi. As long as kita menjaga hidup kita dengan baik. Itu aja Terami mengenai pemeriksaan Ya. genetik. Jadi tahu standpoint saya ya. Saya Betul. tidak melakukan pemeriksaan genetik. Saya lebih memilih medical check up tiap tahun. Iya. sama Pak. Nah, itu tadi bagus banget informasinya ya, bahwa kita udah punya apa namanya cukup data ya untuk memutuskan kayaknya mending nggak usah deh, udah lama hal terus ngelihat segala macam probabilitasnya tadi ya. Nah kalau gitu ini tadi kan Bu Mira, Dokter Satu juga menjelaskan bahwa sebetulnya genetik itu adalah output dan kenapa kita perlu mengetahui tentang genetik ini karena itu menjadi perubahan mindset mungkin ya. Ada banyak tadi dari obrolan 1 jam ini yang membawa wawasan baru untuk kita bahwa dengan perubahan pola hidup genetik akan bisa berubah sifat. Nah, karena sel kanker itu letaknya ada di sel, maka itu akan mempengaruhi reversible itu tadi. Itu jadi menjadi suatu harapan buat teman-teman semua para penyandang kanker ya. Ketika dapat diagnosa kanker jangan langsung drop atau gimana, ada harapan di situ dan harapan itu kembali kepada kita untuk mengambil pilihan-pilihannya tadi ya, untuk Bentar, Teh membuat Rami, saya ada tambahan sebelum saya lupa. oh silakan Jadi silakan Dok. kenapa mesti operasi pengobatan? Tadi Teh Mira ngomong bagus banget. Selama stimulusnya masih ada di situ,
Jangan Ah, berharap gennya berubah. Gitu ya Teh Hmm, Mira ya. Itu hmm, ya, bagus ya, sekali betul. insight yang saya dapat hari ini tuh 5% coding, 95% non coding sama selama stimulus masih di situ susah mengharapkan gen berubah karena dia akan Nah, terus memancarkan impuls ya. iya, ke sekitarnya. Itu gen-gen itu Oh, ngomong loh satu sama lain kayak kita ngomong di iya, sini, neuronal ini saling ya kan? bicara. Saling bicara. Nah, stimulusnya masih di situ. Terus situ mengharapkan gen berubah. Ya susah gitu. nah, kalau Tuh. stimulus itu kan berarti, nah ini pertanyaan saya juga berarti kalau gitu, Bu Mira, Dokter Santo. Stimulus itu kan berarti sesuatu di luar diri kita kan. Nah, ketika masih ada di situ, apakah artinya kita harus lari atau cari cari satu lingkungan yang menjauhi stimulus itu? Itu bisa tentu salah satu solusinya. Yang kedua, nah ini mungkin part Dokter Santo kali, kesadaran. Ketika misalnya kita merespon stimulus yang sama dengan kesadaran yang berbeda, itu mungkin bisa jadi solusi juga gitu. Gimana, Dok? Bukan Teh Mira dulu tadi katanya. Ah, boleh, Teh. Ah, ya, Bu Mira. Oh gitu ya. Jadi maksudnya kalau stimulus ya kalau di cultural genetic itu kita kan ada threshold ya, tadi threshold dari manusia. Jadi kalau kami tuh biasanya mendiagnos kalau ada sesuatu yang salah di termasuk cancer itu kan karena banyak juga dari lingkungan misalnya histone modification, ada DNA methylation itu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi yang pertama adalah kembali dulu ke thresholdnya. Jadi betul kata Dokter Santa, pertama mengetahui dulu dong diagnosa dulu di mana sakitnya gitu kan. Nah, setelah tahu ya tentu saja pergi ke dokter. Tapi setelah selesai pengobatan itu gitu ya, untuk melakukan penyembuhannya, saya sarankan untuk misalnya kembali ke threshold lingkungan awalnya. Misalnya dia harus pulang kampung, dia mengeluarkan dulu seluruh itu. Jadi kayak meresetting dulu kehidupannya. Tadi kalau kata dokter Santung, rewriting lagi kehidupannya. Karena tanpa itu akan reversible. Ingat, cancer reversible untuk penyembuhan dan reversible untuk kembali. Ya, Dia tidak apa sih maksudnya tidak punya perasaan. I have my sifat untuk reversible. It depends on you, dia reversible ke kebaikan atau dia reversible nanti ke balik lagi kansernya. Jadi saya menyarankan itu aja, pertama tetap pengobatan, kedua penyembuhannya. Nah, itu harus kesadaran. Mungkin bisa juga pindah dari lingkungan yang sudah ada karena dalam culture genetik itu lingkungan sangat mempengaruhi, akar budaya itu sangat mempengaruhi bagaimana kita genom kita berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Itu sih dari saya sih itu. Jadi tetap pengobatan dilakukan tapi penyembuhannya itu harus rewriting your book gitu. The way-nya. Nah, tahulah your roots of culture, your environment, your threshold of ini gitu. Termasuk your traditional food gitu ya. Mungkin kadang-kadang salah satu sekarang penyebab cancer itu adalah makanan yang dari Western. Sebetulnya bukan makanannya, tapi kita merubah genom kita. Misalnya asalnya kita dari kecil itu makanan-makanan Padang, thresholdnya itu sudah masakan Padang. Kita lihat deh di Padang sendiri, walaupun dengan banyak santannya, dengan banyak, tapi tidak banyak yang penyakit jantung. Tidak banyak juga penyakit kolesterol. Karena itu sudah thresholdnya dan badannya menerima itu. Tapi sedangkan kalau misalnya dibawa ke lingkungan yang berbeda, dibawa ke lingkungan yang berbeda, bisa di Jakarta, kenapa masakan Padang ini kok jadi kayak penyakit? Ada ke kolesterol lah, ada ini. Nah, itu karena orang-orang yang makannya mungkin bukan orang Padang. Pertama, kedua lingkungan di Jakarta tidak cocok dengan makanan seperti itu gitu. Jadi saya pikir itu juga hal yang kita out apa sih overlook gitu untuk melihatnya makanan itu dianggapnya hanya berpengaruh kepada penyakit aja, tapi sebetulnya itu juga berbicara kepada genom kita gitu. Jadi makanan yang dimakan pada saat kecil begitu sudah besar berubah, itu bisa ada melakukan apa ya? Kalau saya bilangnya changing culture orientation. Nah, badan kita bisa sakit tuh ada changing culture orientation itu gitu. Jadi itu salah satu juga penyebab tidak baiknya perputaran sel kita atau misalnya di dalam kesadaran kita juga tanpa kita sadari gitu ya perubahan makanan itu hal kecil tapi bisa merubah segala sesuatu. Makanya kembalilah dulu ke dalam itunya gitu ya ke dalam basic thresholdnya dulu masing-masing. Kebetulan Indonesia multicultural, jadi saya pikir memang kita mudah untuk makan segala macam gitu, tapi sebetulnya itu ada thresholdnya masing-masing gitu di dalam genomnya. Mungkin orang Sunda thresholdnya masakan Sunda, orang Padang thresholdnya masakan Padang. Boleh sekali-sekali kita mungkin mencoba, tapi sebetulnya masing-masing sudah punya thresholdnya sendiri. Itu sih yang dipelajari culture genetik. Jadi dari culture itu kita bisa melihat bahwa itu ada threshold di dalam badan masing-masing orang gitu. Kita tidak bisa samakan gitu. Itu dari saya sih. Dokter Santo gimana, Dok? Ya itu
Menarik sekali itu. Benar. Jadi yang bukan orang Padang jangan makan makanan Padang, ya. Jangan terlalu banyak gitu maksudnya. Jangan Jangan terlalu seperti banyak. orang Padang. Ya, saya bisa makan apa aja tapi kolesterol saya baik-baik saja karena saya tahu bagaimana switch on dan switch off tadi Nah, itu gen-gen, maksud. ya. Jadi even saya tiap hari makan santan, saya orang Jawa itu Teh Mira ya. Ya, Nggak ada betul, masalah, baik, Pak. kolesterol saya baik-baik saja karena saya mempunyai pemahaman tentang eh, bagaimana switch on dan switch off Nah, gen dengan kesadaran. Dan kalau kita ngomong kesadaran nih ya, awareness, consciousness, kecerdasan ya. Pertanyaannya kan jadi ada gen dulu baru ada kecerdasan atau ada kecerdasan dulu baru ada gen. Itu pertanyaan penting tuh. Kalau kalau ya, kita bisa menjawab itu ya, karena paham materialistis ya bahwa ada materi dulu baru ada kecerdasan baru ada awareness. Dengan kata lain ada dunia dulu baru ada Tuhan, gitu kan? Karena satu-satunya kecerdasan di alam semesta ini kan cuma kecerdasan Tuhan ya. Itu ya. artinya tauhid. Nah, sekarang agak melipir sedikit dari gen nih. Tauhid itu kalau di Islam itu kan eh, hanya ada Allah gitu ya. Jadi, sebentar, sebentar. Bagaimana cara memut ya? Tauhid itu adalah keyakinan bahwa satu-satunya yang ada eh, cuma ada Allah gitu ya. Padahal tauhid itu sesungguhnya adalah satu-satunya yang ada di alam semesta ini cuma Allah. Bahwa kita semua ini maujudnya. Kita Ya, manifestasi dari kecerdasannya. Jadi gen itu adalah maujud dari kecerdasan Allah. iya, Gen itu kalau saya pakai metafor movie itu pixel. Pixel ya. Kalau kita lihat gambar ini kan iya, kita lagi lihat zoom. Ini kan pixel-pixel semua ya. Kita memang bisa merubah pixel untuk merubah gambar sini. Tapi ada yang lebih, kalau kita bisa menyadari bahwa pixel ini dihasilkan oleh sesuatu yang jauh lebih luar biasa, kita nggak akan bermain di tingkat pixel, tapi kita bermain di tingkat kesadaran. Nah, disinilah perannya awareness. Saat kita sadar, ya, oh, bahwa gen-gen di tubuh saya bisa cerdas karena adalah manifestasi dari kecerdasan ilahi. Ini tauhid yang sesungguhnya seperti ini, bahwa satu-satunya yang ada di seluruh alam ini cuman ada Allah. Jadi kalau kita bilang cuman ada Allah, berarti Tuhan yang lain salah, itu tauhidnya belum sempurna. Karena tauhid iya, sejati itu satu-satunya yang ada di alam semesta ini hanya Allah. Bahwa kita semua ini maujudnya, manifestasinya, termasuk gen kita. Nah, kita bisa bisa di level pixel yang saya sama Teh Mira omongin tadi, gen itu bisa switch on, switch off, bisa. Itu level pixel. Tapi betul. kita bisa ke level apakah Higher. yang menghasilkan gambar di sini, ya, paham maksud saya, Teh Rami. Nah, itu yang namanya kesadaran. Begitu kita menjadi kesadaran itu, oh ini itu hidup damai. Ya, kita nggak itu lagi, nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan. Semuanya nyaman aja. Itu yang ini Teh Mira yang ditakuti pasien. Kalau saya ini harus operasi, jawabannya muter-muter-muter, tapi sebenarnya takut kematian. Iya, Seakan-akan kalau nggak ada kanker orang nggak mati. iya, Betul kan? Padahal saya bilang lah orang eh, mana ada yang tahu 1 detik kemudian mati kan bisa-bisa aja. Nah begitu kita memahami kesadaran bahwa se- se- kematian itu ketakutan paling utama sebenarnya dalam kehidupan manusia. Begitu kita sadar, oh kematian itu cuma seperti ini. Kita menjalani hidup ya enjoy aja, ya.
Iya, Kita, kita tahu bahwa orang-orang yang kita sayang itu bisa pergi kapan aja. Makanya setiap detik bersama mereka itu benar-benar kita hadir utuh di situ. Nggak ada WA, nggak ada video, nggak ada apa-apa. Cuman saya sama istri saya sama anak saya. Saya lagi ngomong di sini, saya lagi sama Teh Mira, Teh Rami, sama semua teman di sini. Cuman ada itu, nggak ada yang lain. Ya, karena suatu waktu saya bisa dipanggil, saya nggak tahu. iya, Ya, saya ingin orang-orang yang mencintai saya itu tahu bahwa saya ada di sini. Suatu waktu saya dipanggil, mereka nggak perlu nyesel atau nangis. Dan saya tahu suatu waktu orang yang saya sayangi, suatu waktu juga pun bisa dipanggil kapan aja. iya, Jadi saya setiap detik saya habiskan seperti itu. Nah, begitu kita bisa ngatasi begitu kita sadar, seluruh ketakutan ini akan lenyap. Dan gen-gen kita, karena ini manifestasi dari kesadaran dan kecerdasan, dia akan menservis kita, apa ya? Apa kata-katanya Temira? train Dia your akan brain melayani, jadi ya dia yang gimana? serve Silakan. kita. Dia akan Enggak, tadi serve Bapak kita. betul sekali. Jadi karena kita train our brain, jadi kita tuh harus train our brain tadi kata kesadaran itu terus kita ini kan. Akhirnya walaupun pada saat kita lupa, badan kita sudah mengingatnya. Nah, mereka lah yang balik men-serve kita dan mengingatkan kita gitu. Jadi first thing first itu adalah train our brain to always sadar. Nah, yang kedua baru dia akan automatically jadi kalau di itu nurture-nya itu masuk, jadi akan menjadi habit di dalam gen kita sendiri. Dialah kembali yang akan mengingatkan kita, ya Pak ya gitu ya kira-kira ya. Ya, itu akan tersimpan di gen kita. Ya, Latihan-latihan yang train teman-teman your yang brain. latihan-latihan kesadaran sama saya, itu tersimpan di Ya, gen. Dan gen itu akan mengingatkan. Dan ingat, setiap gen itu makhluk hidup. Makanya betul. kan kita pernah latihan, cari di mana saya, kan susah nyari, di mana saya, siapa saya gitu. Karena setiap gen itu makhluk hidup dia. Dia hidup dan cerdas. Karena dia manifestasi kesadaran ilahi. Dan Ya, begitu kita mencapai titik kesadaran, seluruh gen kita sadar langsung. ya itu sih. Kalau begitu, saya mau bikin strukturnya ini. Jadi kalau gen itu posisinya, Bu Mira, adalah unit terkecil dari tubuh fisik kita ya, di dalam sel lagi ya, Bu Mira ya. Iya, betul di dalam sel salah satunya. Jadi itu inti Unit dari terkecil. unit terkecil Ya, dalam tubuh kita secara dalam fisik, sel ya, dalam sel. dalam sel. Iya. Ah, ah. Nah, berarti itu masih secara fisik ya, Bu Mira ya, bagian dari fisik tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi tadi konsep kesadaran. Nah, konsep kesadaran itu berarti di mana tuh, Dok? Dokter Santo. Dia tidak di fisik berarti tadi ya, Dok ya. Kita pernah latihan, Terami. Kita cari di mana kesadaran Berarti secara kita. material. Oh, iya 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 iya. Jadi dia material dan imaterial tadi yang dokter bilang Iya, ya. sih. Sementara manusia modern itu terbiasa apa-apa dicari nih nih, di mana gitu karena mesti terlihat Exactly. dan saat material. Nah, oke, Dok. Ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Hmm, Ya, ini karena memang pengaruh ilmu dalam 200 tahun terakhir ya kita jadi terlalu materialisme ini. Jadi segala sesuatu tuh sifatnya fisik, segala sesuatu dia diukur dengan fisik. Kedamaian hati, ketenangan jiwa, kejernihan hati itu jadi terabaikan. Itu makanya tadi kan sebenarnya awalnya itu semua pengobatan tuh shaman. Shaman, Iya. shaman tahu ya? Eh, Humanistik, Tabib-tabib iya itu betul. holistik, termasuk waktu awal-awal dokter itu juga nemuin obat juga kebetulan tuh juga dari pohon-pohonan. Iya Iya, nggak? Iya kan? Nah, Iya. betul. cuman karena siapa ya? Descartes atau siapa? Rene Terus Descartes, Dok. Rene Descartes. Kalau saya eh, berpikir mungkin saya ada. nah itu mulai oh itu harus itu ilmiah. Nah, mulai Nah, mulai mulai bahwa apa yang kita omongin itu, lah ini kan nggak ada jurnalnya nggak, ada ininya nggak, itu udah mulai repot tuh Nah, kalau betul. Jadi kita dibatasi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak diketahui. Jadi kita takut untuk mengeksplor hal-hal lain yang dianggap tidak ilmiah gitu. Padahal kalau menurut saya sendiri ya tidak science itu catch up culture. Karena culture itu sudah hidup dan sudah sustainable sampai hari yes. ini. Jadi science itu masih catch up, dia masih cari toolsnya untuk mengerti bagaimana holistik itu bisa dilakukan gitu. Akhirnya dari science yang divisible itu dibagi-bagi menjadi berbagai macam bidang ilmu,
mereka kembali lagi sekarang multidisciplinary research, cause they know now gitu bahwa it's impossible to solve the problem only one discipline ilmu gitu kan. Jadi akhirnya oh ya kembali lagi ke situ. Tapi apakah kita harus mengikuti itu? Oh enggak, kita punya culture. Nah, kita sangat beruntung ya negara ini. Jadi kita adalah living culture yang masih hidup. Jadi kita masih bisa kembali ke dalam budaya ini dengan lebih mudah dibandingkan negara-negara lain yang memang sudah kehilangan budayanya gitu ya. Jadi makanya saya fokuskan di sini. Udah kita nggak usah terlalu sibuk dengan bagaimana jurnalnya, bagaimana labnya. Just come back to your roots. Itu akan memperbaiki segala macam terhadap kesadaran Anda, lingkungan Anda, kesehatan Anda, makanan gitu. Jadi kita bisa mempersingkat apa ya namanya reversible ini gitu ya, proses reversible ini karena kita masih mempunyai budaya yang sangat kuat gitu. Itu sih yang intinya dari culture genetik sebetulnya itu. Ini shortcut juga, tapi alhamdulillahnya di negara ini kita masih multicultural. Jadi ya shortcutnya itu adalah back to the roots, back to your own roots gitu, root of culture gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak Santo ya. Ya, saya setuju sekali karena kultur kita tuh jauh lebih cerdas daripada sains kan Iya, baru berapa ratus tahun tuh, kultur berapa udah ratus ribuan tahun? tahun, Iya, ya kan? iya, iya, Kultur udah ribuan tahun. Jadi ribuan tahun. itu sebabnya sains itu merasa dia yang paling ini dia. Paling tahu. Sebentar. Paling tahu. Sains itu merasa paling tahu, terus ini ada pilar-pilar yang harus diikuti mainstreamnya gitu. Ya. Dan Tapi sains berusaha in term, menjelaskan spiritualitas. Itu yang iya, agak susah itu. Belum nggak ketemu itu. iya, Dokter, tadi kan ini menarik banget bahwa ada highlight soal stimulus, dok. Jadi selama stimulusnya masih ada, maka genetiknya akan balik lagi dia merespon yang sama. Tapi kalau tadi dokter bilang ada soal kesadaran, kalau sampai di level itu, maka sebetulnya stimulus itu menjadi tidak, kita tidak harus menghindari stimulus gitu kan dok. Ketika udah ada sampai di level kesadaran. Misalnya saya konkretin aja dok, misalnya banyak banget penelitian yang bilang bahwa penyakit kanker itu sangat erat dengan emosi. Jadi misalnya lingkungan keluarga yang tidak kondusif atau stres, beban pekerjaan dan lain-lain itu terkait sama hormon segala macam kan itu. Nah, many times kita nggak bisa lari dari stimulusnya itu gitu. Nah, kalau kalau misalnya udah sampai di level kesadaran yang tadi seperti dokter bilang, bisa jadi justru stimulus-stimulus itu nggak akan bikin reversible. Makanya pada kanker kan ada kekambuhan, udah sembuh, tahu-tahu kambuh lagi. Karena itu tadi cara meresponnya masih sama. Kalau mau ditarik ke kesadaran, berarti belum ada kesadaran atau belum berada pada kesadaran. Itu gimana dok? Eh, Kata-katanya saya bilang berada kesadaran, nanti ya, dokter ya, 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 gimana? ya, saya bisa nangkep Apa ya. kata-kata yang pasti ya? Tapi kalau emang kita udah aware full, mau stimulus kayak apa juga nggak akan mengganggu lagi. Karena ingat tadi Ya. kata Teh Mira bahwa kalau kita benar-benar udah mencapai kesadaran, titik tertingginya, seluruh gen kita kan juga berbicara. akan merekam, Turut. Hmm. akan turut. Jadi mau mau kehidupan mengguncang kita kayak apa, gen-gen kita udah tahu. Oh gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang karena belajar kesadaran itu kan butuh Wah, butuh susah juga effort, dok. butuh disiplin. Makanya tadi kan saya bilang, kalau pasien kanker saya bilang, kamu bikin tadi kembali ke root yang tadi Teh Mira bilang itu sebenarnya rewrite lagi, ya tulis ulang hidupnya, tulis ulang. Ya kalau emang perlu tinggalin kerjaan ya tinggalin kalau emang toksik banget, There's something ya. missing in your life gitu ya. Kalau Iya, emang mungkin bukan jalannya di situ mau mau gimana? Milihnya gimana? Mau milih sembuh atau tetap dalam lingkungan toksik? ya, Ya. Kan kita nggak mungkin nulis buku ulang, tapi stimulusnya masih ada. Kan akan kutulis lagi, balik lagi. Ya, reversible tadi. Reversible tapi jelek. iya, Ya, balik lagi. Jadi eh, kanker ini sebenarnya suatu bel untuk mengingatkan kita bahwa jalan hidup kita tuh harus berubah. Nggak ya. enak emang. Betul. Orang orang mengalami ini. Saya juga mengalami ini waktu
saya pikir kena COVID waktu itu kan, itu merubah hidup saya. Ada orang karena jatuh bangkrut, itu rubah juga. Nah, ada orang yang perubahannya karena kanker. Karena saya tahu bahwa jalan hidup tuh harus berubah, tulis ulang buku, bikin life map baru, latihan. Saya nggak bisa apa-apa, karena saya cuma bisa ngobatin. Ya, kalau sembuh itu kan keputusan, mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh ya rubah semua, Iya. gitu Teh Rami. Ya. Baik, tadi ada highlight yang menarik juga bahwa kanker itu sebetulnya seperti bel peringatan bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih di hidup kita. Jadi sebenarnya kalau paradigmanya dirubah, dia jadi signal untuk ngasih tahu, ada yang nggak beres. Ini sebetulnya bisa jadi satu berkah atau rahmat ya untuk kita memulai hidup yang baru gitu, yang lebih baik gitu. Karena kalau kalau nggak ada belnya, tiba-tiba kita kebablasan, tahu-tahu udah gitu, Iya, udah betul. satu keadaan yang lebih buruk. Nah, kalau sebenarnya paradigmanya seperti itu, maka kita akan melihat kanker itu kayak sebenarnya kayak bagian dari diri kita yang harus dikenali gitu. Dari something missing tadi kayak Mbak Mira bilang, dari something missing yang kita harus kenali gitu. Nah, cuman kebanyakan kita juga gitu, saya juga mungkin dulu ketika dapat diagnosa kanker itu menganggap itu musuh yang harus dihancurkan gitu. Jadi seolah-olah dia itu adalah benda asing yang datang ya menginvasi kita dan kita harus hancurkan bersama. Padahal itu adalah bagian dari diri kita yang tadi Mbak Mira bilang bermutasi. Nah, Iya. banyak yang bilang sel kanker itu adalah sel-sel liar ya. Mungkin Mbak Mira bisa jelasin. Sebenarnya sel kanker itu kalau tadi Mbak Mira bilang bukan penyakit, bukan juga dari apa tadi ada disorientasi ya. Jadi sel kanker itu kalau dari perspektif genetik itu dia itu apa itu, Mbak Mira? Yang saya lihat sih, kalau itu kan terjadinya sel kanker itu pertama itu di saat sel cycle ya, Pak Santos ya, kalau nggak salah Dokter Santos. Jadi Ya. di sel cycle itu, kalau misalnya P53 dari salah satu protein tidak mematikan ada sel-sel rusak di situ, jadi sel kita itu sudah sangat pintar kan, dia kalau ada sel rusak pun dia punya kemampuan untuk mematikan apoptosis bunuh diri selnya. Nah, sel kanker ini yang lepas dari eh, pengawasan P53 ini, protein P53 ini. Nah, ini apa yang terjadi? Kenapa sel ini bisa lolos? Nah, itu yang saya tahu adalah karena sel itu di dalamnya adalah DNA, kromosom, dan segala macam. Sel cycle itu adalah pembelahan, replikasi. Nah, ada saat-saat yang tidak sempurna pada saat replikasinya tidak sempurna, pada saat juga membentuk kromatin, membentuk juga dengan sentrosomnya tidak sempurna. Jadi ada hal-hal itu. Jadi kalau kita perdalam sel cycle itu, kita akan tahu betapa pentingnya sentrosom, betapa pentingnya ini. Nah, kejadian yang ada di situ dipengaruhi oleh itu otomatis sebetulnya sudah ada ya karena itu kan replikasi sudah otomatis di badan kita. Tapi ada satu stimulus yaitu melalui RNA ya, Dokter Santos ya, karena regulasinya salah satu ribonucleic acid. Nah, ribonucleic acid ini dipengaruhi oleh environment yang 95% tadi. Nah, ini termasuk ketenangan, termasuk kesadaran dalam kehidupan kita, gaya hidup kita, threshold makanan kita, gitu kan. Threshold juga kemampuan kita. Jadi kata Pak Dr. Santos, saya makan ini nggak sakit karena saya sadar bahwa mungkin setelah makan ini harus begini, setelah makan ini harus olahraga gitu. Jadi ada ketenangan di dalam sel kita. Jadi kalau saya lihat P53 sel kanker bisa lolos dari P53 pertama karena itu terus-menerus salah. Kalau sekali pasti dia mati oleh apoptosis, di apoptosis atau bunuh diri. Tapi kalau berulang-ulang kali, si P53-nya udah nggak mampu lagi untuk menahan gitu. Karena ini saja sudah pintar banget tadi kata Dr. Santos, DNA sudah sangat pintar sekali. Dia akan mematikan apapun yang membahayakan DNA, yang akan membahayakan proses cell cycle itu. Tetapi jika itu lewat, berarti itu sudah berulang-ulang kali. Dan itu adalah sebuah alarm, tadi sebuah alarm yang tentu saja saya nggak bisa bilang penyebabnya apa ya gitu ya. Cuma regulatornya itu yang mati adalah P53. Nah, itu salah satunya ada histone modification juga di S phase-nya itu ada mengandung histone modification. Nah, kalau di genetik itu histone modification itu di epigenetik ya, Dokter Santos. Jadi kesadaran, belajar kesadaran, ritual itu adanya di atau misalnya itu adanya di epigenetik. Jadi epigenetik, kegiatan epigenetik itu bisa mempengaruhi bagaimana kesadaran itu. Saya juga baru baca neuroscience bahwa ritual itu adalah membantu neuronal pathway lebih tenang. Jadi itu betul-betul di luar. Jadi sebelum kalau nggak salah sebelum G2 itu fasenya G2 itu ada S.
fase S. Nah, fase S itu di situ ada histone modification. Histone modification itu kalau di genetik ada DNA methylation dipengaruhi oleh epigenetik. Berarti lingkungan luar. Lingkungan luar salah satunya karena epigenetik juga termasuk neurogenetik adalah di otak. Itu ritual, terus misalnya behavior, train your brain tadi seperti Dokter Santos bilang kesadaran. Baru masuk sel cycle yang ke G2 itu selnya mungkin lebih bagus replikasinya. Tapi kalau tidak di S-nya, fase S-nya dia brutal gitu ya, nah masuk ke G2 itu tidak mampu ditahan oleh gen protein yang mampu harusnya mematikan sel yang rusak gitu. Jadi saya pikir tetap kita harus lihat runutannya dari awal. Jadi epigenetiknya, karena epigenetik itu yang 95% itu. Jadi kalau 5% itu adalah genetik, molecular genetik, 95% itu epigenetik. Ada behavior transmission, ada ini. Memang dia tidak masuk ke apa namanya, tidak selalu masuk ke dalam diturunkan gitu ya, tapi dalam kehidupan kita memerlukan yang 95% itu untuk mentrain our cell cycle tetap seperti thresholdnya gitu. Dan karena di situ ada kepintaran juga kata dokter sangat pintar sekali sel. Jadi so we have to catch up kepintaran ini dengan kesadaran gitu. Itu sih kira-kira kalau dari saya dilihat dari kenapa penyebab cell cycle karena dia lolos dari P53 gitu kayak selnya sel rusaknya gitu karena sudah ada pinter sekali sel cycle kita ini mempunyai sistem bunuh diri gitu atau melindungi DNA damage tapi kalau dia lolos berarti ada satu warning atau satu bell yang kita tidak memperbaiki di epigenetik epigenetik lingkungan sekitar kita gitu saya sih pikir salah satu treatmentnya mungkin epigenetik juga bisa dilakukan karena dia memperbaiki di S phase gitu ya. Secara detailnya sih itu ya. Mungkin Dokter Santo lebih gitu ya untuk ininya gitu. Cuma saya tahu sih itu. Treatment Nah, treatment ini penting epigenetik penting maksudnya kan? sekali nih, Teh Rami, apa yang Ya. tadi dijelaskan oleh Temira bahwa epigenetik itu eh, di tingkat sel itu sangat dipengaruhi 95% loh. mRNA itu ribonucleic acid itu adalah protein yang justru menciptakan DNA, gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Ya dia yang membantu transkrip, regulasi. membantu regulasi DNA, dan itu sangat dipengaruhi oleh environment dan habit kita. Iya, Jadi kalau kita latihan nafas 66, siapa yang masih latihan? Saya iya. saya saya ngajar latihan nafas, ya. Ya nggak bagus Itu itu. itu mempengaruhi RNA dan epigenetik. Ya, Itu di tingkat sel loh, teman-teman sekalian. iya, Apalagi memang kalau kita latihan nafas, itu kita memperkaya oksigen, oksidasi tubuh kita akan jadi lebih bagus. Tapi secara epigenetik itu merubah. Itu salah satu tools untuk rewrite buku kita. Jadi kelihatannya iya, sederhana apa latihan napas. Saya ngajarin teman saya latihan napas 66. Malah bercanda begitu. Itu kan bukan latihan napas 66. Ya, dan yang kedua, eh, kanker itu sebenarnya sel kita sendiri yang berubah. Jadi kalau kita fight, itu kayak kita fight sama diri kita sendiri. Jadi saya kurang 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 srek kalau dengar kata fight atau dengar kata survivor gitu ya. Karena itu seakan-akan eh, cancernya itu penjajah dari luar, tapi sebenarnya kan sel tubuh kita sendiri yang switch on switch off-nya kurang itu. Dan yang ketiga, nggak pernah ada yang namanya mendadak sakit mendadak itu nggak pernah ada yang namanya mendadak kena serangan jantung nah tuh nggak ada. itu. Karena beberapa bulan sebelum kena serangan jantung, beberapa tahun sebelum kena cancer, tubuh udah ngasih tahu. P53 kita tadi, P53 udah ngasih tahu, ini kayaknya nggak beres nih. Kok kayaknya ada yang nggak mau mati? Karena DNA kita itu komplit dirancangnya. Ada yang suka konflik, ada yang harus mematikan, ada yang immortality, ada macam-macam tuh ya. P53 udah ngasih Hmm. tahu. Cuman kalau kita hati kita nggak jernih, kesadaran kita nggak nggak kerasa, ya. Itu yang namanya interoceptive awareness, ya, menyadari diri kita, interoceptive awareness. Tubuh kita tuh udah ngasih tahu. 6 bulan sebelum kena serangan jantung,
itu udah ngasih tahu udah ada nggak enak atau apa. Ya 1 tahun atau 2 tahun sebelum kena cancer dia juga udah ngasih tahu. Ya, tapi jangan di itu antara interoceptive awareness dengan parno. Ya, beda itu. Ya, ada baru dengar dikit parno ya gitu. Beda ya. Interoceptive awareness adalah kesadaran dengan dunia internal di dalam diri kita. Antara lain adalah mental. Mental itu kejernihan pikiran, postur tubuh kita, breathing, emosi, awareness. Itu interoceptive awareness. Ya, itu latihan-latihan kesadarannya salah satu yang paling mudah memang dengan nafas. P53 itu Terami. Dia udah ngasih tahu ya. Ada sel jantung rusak juga. Sel jantung rusak P53 juga bukan, Teh Mira. Semuanya, P53 di semua cell Semuanya. cycle kan Itu ngasih tahu dia. proteinnya. Cuman jangan jangan berharap ngasih taunya pakai bahasa manusia. Dia biasanya pakai Ya, feeling, pakai ya sesuatu ya. lah ngasih tahu. Ini nggak beres nih. Do something. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan rasa-rasa kecil-kecil itu, akhirnya jadi menggunung terus dibilang dia kena serangan jantung mendadak. Nggak pernah ada itu namanya serangan jantung mendadak. Kayak gitu Terami. Iya. Baik, terima kasih Dokter Santo. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman. Silahkan boleh chat di kolom komentar atau nanti raise hand boleh ya yang mau bertanya langsung. Bagaimana pendapat Ibu Mira tentang statement bahwa sel kanker itu sebetulnya ada di tubuh setiap manusia, cuman dia dorman. Jadi ibaratnya organisme hidup itu kan selalu ada sel-sel yang reject gitu. Tapi Ya. ada sistem tertentu yang tadi mungkin tidak bekerja sehingga dia jadi berkembang dan tumbuh berkembang biak gitu. Tapi Ya. sebetulnya dia ada dalam setiap tubuh manusia, betul nggak, Bung Mira? Kalau dilihat dari evolusi manusia sih ada ya, karena kan yang fitas itu hanya yang diturunkan. Jadi beberapa yang mati, beberapa yang tidak ini tetap ada, yang dormant pun ada, tapi dia biasanya ada yang ikut diturunkan, ada juga yang tidak. Hmm. Tapi memang betul ada, karena itu adalah kayak jejak dari evolusi manusia. Oke. Jadi setiap kesalahan ataupun juga ada. Makanya kan ada juga cancer-cancer tertentu itu, maksudnya tertentu gitu. Ini cancer ini, cancer ada. Nggak ada juga tiba-tiba cancer yang aneh-aneh gitu. Tapi yang apa sih kayak jejak, apa bukan jejak ya, excess baggage dari evolusi manusia ya kalau saya bilang sih, itu tetap tersimpan di dalam genom kita. Tapi tadi bahayanya itu jadi kayak kotak Pandora yang we cannot open it gitu ya. Jangan sampai Aktif diaktifasi gitu. ya. Nah, itu makanya kita juga perlu kesadaran menyayangi tubuh kita karena sebetulnya yang sampai saat ini diturunkan itu adalah yang terbaik, yang the fittest. Hmm. Jangan coba-coba untuk, nah ini makanya bahayanya genetis juga jika dia bermain ke arah-arah yang sangat ini, dia bisa mengaktifasi kotak Pandora ini di dalam Hmm. tubuh kita sendiri. Jadi evolusi ini sudah membentuk sedemikian rupa sehingga DNA itu hanya menurunkan yang terbaik, gen-gen terbaik gitu kan. Terus juga mempunyai sistem yang paling baik sel cycle itu. Jadi akan membunuh jika sel ini misalnya rusak gitu kan. Nah sel rusak ini kemana dibuangnya? Tetap ada di tubuh kita kan tentunya. Tapi Hmm. dia dorman karena dibunuh oleh sistem itu sendiri. Tapi kalau sistemnya dirusak, nah permainan genetika ini jangan sampai merusak sistem yang sudah dibentuk. Jika sistemnya dirusak, ini akan kembali. Itu ya itu sih. Saya sih tahu yakin bahwa memang ada di excess baggage dari evolusi manusia itu masih ada di tubuh kita. Nah, tapi dengan kesadaran dan dengan sistem yang baik itu sudah tidak bisa sebetulnya tidak bisa diaktifasi, tidak bisa dengan mudah dijangkau ataupun diaktifasi gitu. Baik, terima kasih Bu Mira. Dokter Santo ada yang mau ditambahkan lagi dok sebelum ke pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Sudah cukup baik. Nah, ini setengah jam lagi nih, masih ada waktu sampai jam 9 malam. Bagi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh Bu raise Yanti mau hand. tanya itu, raise hand dia. Hah? Bu Yanti silakan. Sebentar. Boleh Bu di Yanti, silahkan. halo. Malam Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dokter mengatakan bahwa sebaiknya adalah apa general check up terus ya. Nah itu dok sudah saya lakukan karena saya bekerja, terus suami saya bekerja, kita
kami janjian bahwa setiap tahun di bulan ulang tahun itu adalah bulan untuk general check up. Tapi latar belakang kami itu bukan apa kesehatan kerjanya, kami di pendidikan. Nah, sehingga waktu itu kejadiannya saya kena cancer, dok, cancer payudara. Nah, kejadiannya itu saya tuh naik ke lantai 2, lemes sekali, lemes. Sampai buku yang saya bawa itu termasuk spidol segala macam jatuh. Akhirnya saya ke dokter, hasil general check up bagus, semua bagus, hanya saya nggak ngerti ke jantung nggak ada apa-apa, ke dokter penyakit dalam juga bagus. Nah, akhirnya saya nggak bingung, curhat dengan teman yang ada teman yang dokter, dia harus USG. Nah, itu kan USG mama itu untuk kami itu tuh masih awam gitu, Dok. Jadi apa kayaknya perlu di ini kan supaya disebarluaskan untuk yang bukan latar belakangnya adalah kesehatan. Karena saya sendiri waktu itu, masa saya di usia 54 saya harus hamil, itu kalau USG tuh larinya ke hamil gitu. Ternyata Ya, USG mamai kan ternyata bukan gitu. Karena memang keterbatasan ilmu saya dalam kesehatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dok, ternyata HER2 saya positif. Nah, tapi karena saya itu juga disarankan periksa BRCA karena latar belakang itu HER2 positif, saya tidak melaksanakan karena saya bingung. Seandainya saya dapat menurunkan, saya juga harus bagaimana untuk anak saya gitu. Jadi akhirnya kita hanya ngobrol dengan anak tuh, ya kita ini sehat, makanan yang sehat dan harus berpikiran positif. Hanya itu aja karena nggak tahu harus gimana. Nah, bagaimana menurut dokter pendapat saya tadi? ya, Maupun Bu Mira, jadi supaya saya benar gitu karena saya HER2 positif dan sampai sekarang BRCA-nya belum diperiksa, takut gitu aja dok. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi eh, memang biasanya kalau check up sendiri tanpa diberitahu, biasanya cuma cek lab aja ya, cek lab, cek Ya kencing betul. gitu ya. Iya, Ibu udah eh, preventive medicine itu memang belum terlalu umum ya. Jadi iya, terima kasih masukannya. Nanti kita akan memberi penjelasan kalau yang check up. Tapi biasanya kan tambah USG juga tambah mahal itu Bu. iya mahal memang. Tambah USG tambah mahal. Gitu. Jadi kantor pun nggak Nggak selalu mengganti, nggak nggak bisa pakai selalu BPJS. minta. Iya. Dan emang nggak bisa pakai asuransi juga nggak bisa tuh. Kecuali yang kantor Betul yang ada betul. MCU-nya. Jadi pemeriksaan Iya. itu USG memang sangat khusus kalau emang ada kecurigaan, Bu. Itu yang Hmm, pertama. iya. Yang kedua, Ibu mungkin apa sudah operasi atau apa? Sudah, sudah operasi hanya termasuk stadium dini katanya karena nggak ada penyebaran ke apa getah bening. Oke, Udah beres karena termasuk ganas katanya. oke. Jadi kalau ini kan Ibu tetap selalu check up ke dokter ya untuk Iya, selalu maintain itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang saat ini aman dan tidak tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya Bu ya. Memang Ibu sebaiknya selain latihan tadi udah bagus itu latihan kesadaran. Mudah-mudahan Ibu pernah ikut Tehrami, udah pernah ikut Tehrami atau apa? Latihan belum. nafas, Ya, nanti bisa hubungin Tehrami. Biasanya beliau suka ngadain kelas apa Tehrami? Iya, berdamai dengan kanker batch baru. Nanti insya Allah bulan Juni, Bu. iya Bulan ikutan Juni. teh. Nah, nanti nanti ikutan Iya, itu Tehrami luar biasa ya. Beliau beliau itu sibuk tapi menyempatkan itu gratis. Bu Yanti karena memang iya, Terami sangat berdedikasi untuk membantu. Jadi berpikiran positif saja memang tidak cukup karena ibu tetap masih saat ini khawatir periksa BRCA atau tidak. iya,
Nah, betul. kekhawatiran itulah yang masih melekat di dalam mempengaruhi gen Mm. juga. Karena pikiran khawatir ibu Oh, sama sama gennya kan saling Getaran. berpengaruh itu. mm, mm, mm. Ya nanti Kalau mudah-mudahan di kalau kalau ibu ya, bisa ikut kelas Terami bulan Juni, nanti Terami ya, dan teman-teman yang eh, pernah mengalami kanker itu akan membantu itu Bu Yanti. ya, siap. Ya, saya hanya mengalihkan aja, Dok. Jadi ke tanaman seperti itu supaya berpikir positif terus. Jadi nggak Ya, ingat terus ke apa BRCA atau kanker saya Ya, gitu. Hanya itu mengalihkan ini. itu pengalian itu surface, undercurrentnya itu yang makanya kalau rewrite itu yang saya bilang tulis ulang buku itu semua nggak ada. Itu maksud Diangkat. saya. Hmm. Ya, Mm, mm, Temira mungkin ada yang mau ditambahin? Eh, Unik juga ya Ibu tadi mengalihkan ke tanaman gitu kan. Terus Iya, misalnya juga dengan masih juga khawatir ada beraka di sini. Saya pikir satu perspektif juga bukan hanya positif gitu, tapi brave enough gitu ya. Jadi kita juga harus punya kesadaran untuk berani. Tadi bahwa kita pastikan juga cancer ini bukan adalah salah satu yang harus kita takuti, tapi salah satu bel. Yang oh mungkin ada apa lagi yang harus saya perbaiki, bukan untuk kesehatannya, tapi untuk misalnya bukan hanya tanaman nih, oh ternyata ada satu lagi yang lain, ibu harus kemana. Jadi kita harus melihat juga pandangan bahwa cancer ini karena tadi saya bilang cancer ini bukan disease dan bukan disorder, itu ada di dalam diri kita. Jadi lebih baik perspektifnya yang dirubah untuk melihat beraka ini memang perlu keberanian gitu ya, tapi iya, keberanian ini bukan mengetahui satu penyakit gitu loh, tapi mengetahui apalagi yang harus saya perbaiki atau apalagi saya yang harus memperbaiki dalam kehidupan ini. So we apa kita memandang ini lebih positif gitu. Even ini iya, adalah satu kesakitan, ini adalah necessary and I have to finish it and I will be happy. I will be apa sih sembuh dengan ini gitu loh. Jadi ini Iya. to complete our circle gitu. Jadi kadang-kadang satu penyakit itu juga nggak memang sangat ditakuti prosesnya apapun segalanya semua orang juga begitu. I also been there gitu ya walaupun bukan cancer tapi perspektif kita dalam memahami satu penyakit oh ini necessary this is I have to face it and I know I can be help it gitu loh. Jadi kadang-kadang directionnya adalah satu penyakit, tapi kebukanya itu berbagai macam rahmat gitu ya kalau kita bisa bilang dalam bahasa itu berbagai macam kesadaran, berbagai macam rahmat. Jadi keberanian itu sih yang saya rasa dan dengan beralih ke tanaman dulu, beralih ke lingkungan sekitar atau mungkin juga ibu lebih sering jalan-jalan ke alam itu iya, juga ke alam. akan meningkatkan kesadaran kita gitu. Jadi Mm, cara pandang sih kalau saya sih mengininya kan kalau tadi Pak Rahmat Pak Santos dengan kesadaran kalau saya cara pandang perspektifnya dirubah gitu tadi kata Pak Santo ini bel ini mungkin adalah one of the love of the God gitu ya tanda kasih Tuhan kepada kita tanda kasih Allah kepada kita melalui kesadaran ini gitu jadi perspektifnya itu apapun yang terjadi di situ I will face it and I know this is will be cured gitu itu aja sih yang saya bisa tambahkan karena genetik itu betul-betul kalau saya tuh ada dua itu adalah motivation and behavior gitu ya kalau dalam genom itu. Motivation is the first, apapun juga motifnya itu makanya dalam agama dalam apapun juga akan kembali kepada niatnya gitu kan. Yang kedua behavior. Perilaku kita bagaimana kita melakukan. Jadi kalau perilakunya tidak sama dengan niatnya ya itu juga akan selalu bertolak belakang dengan eh, hasil. apa sistem badan Iya, kita gitu. Jadi motivation and behavior. Jadi perhatikan motivasi kita apa dulu, hadapi semuanya. Kedua behavior sesuai dengan motivasi kita. Itu sih saran saya iya, dan Ibu semoga cepat sembuh. iya, Dan, iya, apapun juga itu, saya yakin kita semua bisa hadapi. Setiap orang punya bel yang berbeda-beda dan setiap orang punya jalan keluar yang berbeda-beda pula gitu. Hanya find it in yourself melalui kesadaran, melalui apapun juga caranya, melalui dengan very simple. Kadang-kadang obat itu untuk cancer itu nggak terlalu susah. Saya pernah dengar cerita salah satu cerita teman saya tadi, baru tadi hari ini dia cerita eh, papa saya menjaga papa saya Mir katanya papa saya tuh cancer dan saya bilang waktu itu udahlah gak usah dulu ke mungkin karena beliau tidak mampu atau bagaimana gak usah papa gak usah ke apa kasih. kemoterapi atau segala macam Oke, cukup berpuasa saja jadi beberapa kali berpuasa dengan cara puasa ini puasa itu dia atur semua itunya
Alhamdulillah papanya sembuh. Jadi itu bukan harus Ya, semuanya begitu, tapi dengan kesadaran tertentu dia akan menemukan caranya tertentu untuk menyembuhkan itu gitu loh. Iya, iya. Cancer itu very individual menurut saya. Makanya agak susah dokter untuk menyamaratakan obatnya apa. Betul nggak, Dokter Santo? Iya, Menyamaratakan unik. obatnya apa ya, gitu, unik Unik. sekali gitu. Kadang-kadang sesuai, makanya even kalau dalam riset saya itu different religion itu different treatment gitu. Jadi itu religion itu karena masuk ke dalam RNA ya, jadi karena kan turut diturunkan juga masuk ke dalam RNA, jadi treatmentnya juga akan berbeda gitu. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin back to your ya masing-masing ya punya religion, misalnya agama Islam dengan caranya, terus ini juga dengan kesadaran dan berbagai macam mindfulness. Saya rasa perspektif kita yang harus dirubah terhadap apa itu cancer gitu ya. Tadi yang kata Bu Barahmi itu saya setuju sekali bahwa cancer access dari our evolution, evolusi, dan kita berarti kalau itu diaktifkan di kita, oh ya ada satu ring the bell, apa yang harus kita elevate lagi dalam diri kita gitu. Itu sih Ibu, semoga bisa Ya, bermanfaat ya makasih buat semuanya. masukannya, makasih. Saya ada tambahan sedikit ya. Tadi Ya, eh seperti saya bilang itu kan bel ya untuk merubah hidup kita. Ada yang perlu diperbaiki, Bu betul. Yanti. Nah, itu Iya, latihan-latihan yang nanti bulan Juni ini buat semua teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Ibu Yanti ya, bahwa latihannya akan cukup banyak tuh. Salah satunya adalah memaafkan diri sendiri, ya. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Itu yang paling penting. Terus banyak latihan, macam-macam latihannya. Terus kelasnya juga kejam, kalau nggak ngerjain latihan nanti dikeluarin ya terami ya. Ya. iya, Soalnya isinya latihan, latihan. Karena terami dan teman-teman kita ini kan coach, yang jalanin kan iya, bukan. Terami udah pernah jalanin sama saya dulu, ya. Kalau kita nggak jalanin sendiri percuma. Jadi memang buat teman-teman sekalian, apapun yang saat ini sedang dialami, anggaplah itu sebuah bel, ngasih tahu bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam hidup saya. Ya, dan itu di tingkat sel, berubahnya di tingkat sel loh. Latihan-latihan yang nanti akan dijalanin bulan Juni sama Terami, berubahnya tingkat sel, entah itu latihan nafas, entah nanti ada kita memberi maaf diri kita sendiri, kita memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain tuh eh, kadang orang males ya, ngapain gue maafin orang itu? Tapi itu sebenarnya di tingkat sel kita, memaafkan itu, Iya, ya, iya. di RNA kita, ya, di epigenetik kita memaafkan, ya, latihan nafas, macam-macam, ya, buat buat teman-teman sekalian yang mungkin pertanyaan sama dengan Bu Yanti, jangan menganggap saat ini, oh, ya, ini kejadian, kita mesti ngapain gitu kan? Kan ada orang ada kejadian terus nelongso atau shutdown gitu. Ini ada kejadian, saya mesti ngapain? Nah, saya memberitahu bahwa Anda tuh harus berubah. Tulis ulang semua, rubah semua apa yang Anda lakukan saat ini, karena apapun yang Anda alami saat ini, kalau menurut Anda saat ini berat buat diri Anda, berarti emang harus dirubah semua. Gitu ya Bu Yanti ya. Insya Allah Iya, mudah-mudahan eh, Bu Yanti bisa memperbaiki P53-nya. P53 kita amin, sekarang ngomongin. amin. Iya, siap. Makasih, Dok. Iya, makasih. makasih ya. Bu Yanti. Ini ada Iya, pertanyaan di Q&A itu berarti pertanyaan Bu Yanti ya tentang BRCA ya? Bukan? enggak. Saya langsung barusan Oke, BRCA. ini ada pertanyaan juga yang sama dari ini, tapi anonymous participant. Ya, Eh, saya langsung barusan nanya oh, BRCA. baik. Ya, Terima kasih Bu Yanti. Ini ya berarti pertanyaannya sama-sama. sejenis tentang pemeriksaan BRCA juga disarankan oleh dokter onkologinya untuk melakukan pemeriksaan BRCA di bulan Mei. Beliau bertanya kepada Bu Mira, seberapa efektif tes BRCA ini untuk menilai kemungkinan di masa depan? Apakah benar ada obat khusus yang dikonsumsi jika hasil BRCA-nya positif? Kepada dokter Santo juga. Dan beliau bilang mau googling-googling sendiri malah takut salah pemahaman. Gimana Bu Mira dulu, Bu Mira?
Kalau BRCA ada obatnya atau enggak itu mungkin Dokter Santo lebih pas untuk menjawabnya. Tapi kalau untuk BRCA menghadapi, karena BRCA itu nggak usah ditahu itu adalah gen kita, gen yang kita atau sel kita atau gen kita yang lolos dari yang menjadi rusak itu karena lolos dari P5 tadi. Tapi kalau diperbaiki P5-nya, so si BRCA as a simple as that gitu ya. Jangan itu melihat sebagai simptom yang sangat menakutkan gitu. BRCA adalah satu gen yang lolos dari P53 dan dia karsinogen gitu. Jadi membawakan sifat-sifat kanker. Tapi jika kita bisa mempengaruhi P53 kita dengan baik seperti tadi Ibu epigenetik ya dengan tanaman, dengan kesadaran, dengan motivasi yang benar, dia akan balik lagi tetap masuk ke cell cycle dan dia akan keluar lagi sebagai BRCA yang berbeda. It's not gak rusak lagi gitu loh. Jadi kita lihat BRCA itu kalau saya bukan lebih mengecilkan sih, tapi sebetulnya karena sudah ketemu substance-nya dan apa saja prosesnya di dalam tubuh kita, ya lebih baik kita itu aja. Kita nggak usah lihat itu sebagai momok yang sangat menakutkan bahwa itu menjadi, enggak, itu kita perkecil sedikit. Kehidupan kita itu adalah gen yang memang rusak. Oke, gen, kamu rusak ya, oke. Tapi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kamu? Oh, kamu akan masuk ke cell cycle lagi. Aku salah mungkin di P53-nya, dari fase S-nya. Aku perbaiki dengan meditasi bersama Dokter Santo misalnya, atau saya memperbaiki dengan perubahan gaya hidup. Jadi itu BRCA sebetulnya menurut saya. Kalau obatnya secara langsung saya kurang tahu karena saya nggak di medical ya, mungkin Dokter Santo bisa Ya, memberikan informasi. Itu sih, ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Mira. terima kasih Dok, Teh Mira. Jadi itu penting sekali ya, memang baik Bu Yanti maupun Ibu siapa yang nanya tentang Braka ini ya, jangan menganggap itu sebagai vonis. Karena tadi kan bisa recycle ya. Sesuatu saya kasih tahu ya, sesuatu akan selalu muncul dalam hidup kita kalau kita memberi perhatian. Iya, betul. Kalau kita merubah perhatian kita, kita merubah tadi point of view tadi Temira bilang gitu kan. Sesuatu itu akan redup sendiri dia. Tapi selama sesuatu masih kita beri perhatian, masih ketakutan itu perhatian loh. Jangan berpikir ketakutan gue yang perhatian. Kita takut kan berarti kita memperhatikan. Benar nggak? ya. Betul. Nah, Di sini. perhatian itu akan membuat dia stay di situ. Dan orang diperhatiin, orang orang yang kita sayangin kita perhatiin kan. Kalau orang yang nggak kita sayang, ya kita nggak perhatiin. Kalau orang yang kita sayang nggak kita perhatiin, dia kan akan pergi juga. Ya. Jadi ketakutan itu akan membuat eh, sesuatu yang kita takutkan mendapat perhatian kita. Itulah salah satunya. Kenapa kita melatih kesadaran? Karena begitu kita sadar, seluruh ketakutan akan lenyap. Dan untuk pertanyaan, apakah kalau BRCA positif ada obatnya? Ada. Sekarang itu kalau nggak salah pembrolizumab. Tapi harganya mahal Betul. sekali itu. Sekali pembelian aja 100 juta itu. Dan ya di cover itu. Kecuali asuransinya yang bagus ya. Ada pasien yang dapat pembrolizumab dan ngasihnya nggak cuma sekali itu. 100 juta. Itu bisa 12 siklus. Bayangin kalau nggak punya asuransi. Jadi kenapa saya sangat bahagia sekali bisa ketemu Teh Mira. Karena selama ini kan saya ngomongnya kayaknya kurang mendalam ya. Kalau kita latihan napas itu merubah P53 gitu aja deh. Udah sah sekarang. Karena ada Temira yang ngomong. Ya, Betul ya Temira ya? Ja- Jadi pusatnya di situ ya. Ya. pusatnya di situ. Kita merubah kesadaran kita. Se- Bedanya jangan kita supres ketakutan, tapi kita sadari. Nah, latihannya gimana? Nanti ikut kelasnya Terami itu. Terami udah bisa membimbing bukan mensupres ketakutan, tapi menyadari, sadari ketakutan sampai dia redup sendiri. Ingat ketakutan itu perhatian dan segala sesuatu yang kita perhatikan, dia akan tumbuh besar. Baik, Ada pertanyaan? mudah-mudahan, terima kasih Dok, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan di kolom Q&A. Ini ada satu lagi dari Kak Marli. Kak, silakan unmute. Belum di unmute. Unmute di pojok kiri bawah, Kak.
Makasih Kak Raffi. Saat malam Bu Mira dan Dokter Santo. Jadi pertanyaan saya ada dua. Jadi sekarang ini kan banyak gerakan mindfulness dan awareness juga gitu ya. Apakah dengan makin banyaknya orang belajar ini nanti akan juga terbawa pada gen-gen selanjutnya yang membuat maksudnya kehidupan di dunia tuh lebih baik gitu di masa depannya kalau dari sisi cultural genetik. Nah, terus yang kedua, kan tadi dibilang bahwa yang survive itu adalah yang the fittest gitu. Ya. Nah, tapi kenapa kayak kita kenal sekarang yang Gen Z itu katanya generasi strawberry gitu. Itu malah kayak dikenal sebagai kurang tough atau kurang resilient dibandingkan Ya. generasi yang dulu gitu. Nah, itu gimana ya Bu Mira dan Dokter Santo mungkin punya pendapat yang bisa di-share. Makasih. Kalau kalau genset mungkin karena ini kultur ya, pasti Teh Mira yang sangat kompeten jawabnya. Kalau genset strawberry. Kalau Iya, maaf apakah ini pertanyaan mungkin nggak ini dengan cancer gitu. Habis Oh, segera sangat relate, nggak tapi apa-apa. ini mau kehidupan saya mikir itu sehari-hari. Jadi yang gini, kalau pertanyaan nomor dua Teh Mira aja yang jawab ya. Pertanyaan nomor satu ya Baik. bisa Teh Mira juga jawab. Karena tadi kan Teh Mira udah bilang kalau kita melatih mindfulness dan awareness itu kan sampai ke tingkat gen kita, sampai RNA kita. Karena RNA kita kan epigenetik tuh. Itu pasti merubah Ya. RNA kita. Itu satu. Terus ada teori, saya lupa. Jadi dia melatih nih. Kalau di suatu lokal, suatu tempat, manusia bisa bikin rumah, itu manusia-manusia di tempat lain juga bisa bikin rumah. Jadi kecerdasan itu akan terkirim ke seluruhnya. Saya lupa siapa yang ngomong ya. Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. Morphogenetic field dia namanya. Karena dia waktu itu latihannya gini. Di suatu tempat, monyet-monyet dikasih buah apa, mereka ngupas gitu. Sampai semua monyet daerah itu bisa ngupas. Ternyata monyet-monyet di tempat lain yang nggak diajarin itu bisa ngupas juga. Nah, namanya morphic field kalau nggak salah. Nah, sama. Saya nggak tahu kalau di bidang kultural gimana. Nanti Teh Mira akan jelaskan bahwa kalau manusia di suatu tempat bisa bikin rumah, ini kita menganggap masih zaman batu ya. Udah ada tempat, itu manusia-manusia yang tempatnya jauh, itu juga akan mempunyai kemampuan untuk membuat rumah. Jadi kalau menyambung ke pertanyaan, kalau ada gerakan mindful dan awareness sekarang di sini kita, nah gerakan ini oleh Morfield, saya lupa namanya, Rupert Sheldrake bilang, itu akan menyebar luas ke tempat lain. Ya. Gitu. Nggak tahu itu benar atau nggak, Temira, kalau manusia di satu tempat udah bisa, di tempat lain tuh secara otomatis dia tahu. Karena eh, banyak penelitian ya, waktu zaman dulu, eh, misalnya neliti nemuin apa gitu, itu ada di beberapa negara tuh bareng bisa ketemu padahal mereka tidak saling Mengenal. mengenal gitu. Jadi bareng-bareng keluar, oh kok bisa sama kayak gitu, tapi nggak nyontek. Ya, Mm-mm. jadi itulah yang salah satu bahwa itulah namanya kecerdasan ilahi itu seperti itu. Ya, dia akan terkonek ke Ya, seluruh alam semesta. mikro Silakan dan Tamira. makrokosmik kalau. Ya, betul, Apa? betul, Pak. Mikro dan makrokosmik kan. Jadi kita Iya, selalu berpikir bahwa makrokosmik itu dipengaruhi oleh kita dipengaruhi oleh makrokosmik itu betul, tapi kita sebagai mikrokosmik itu bisa mempengaruhi makrokosmik ini gitu. Jadi dengan satu awareness atau full ini juga mempengaruhi. Contohnya generasi lah, setiap generasi X, generasi Z atau generasi Y itu kan ada di seluruh dunia. Tapi simptomnya sama, padahal mereka tidak pernah saling ketemu, tidak pernah juga saling selalu berinteraksi, tapi simptom kebiasaan itu sama tersebar. Jadi saya pikir itu tadi morphic field itu bagus sekali. Saya baru dengar sebetulnya Pak, tapi dalam sejarah karena saya ancient historian itu betul sekali. Jadi emang kejadian fenomena-fenomena itu khususnya dalam generasi justru. Generasi X sama generasi baby boomers itu nggak akan ketukar. Even walaupun tempatnya sangat jauh berbeda gitu ya. Generasi baby boomers di Amerika, generasi baby boomers di Indonesia itu nggak pernah ketemu. Even zaman pada saat itu TV pun belum ada, telepon pun belum ada. Tapi sifatnya
Kalau kita Sama. riset itu sama. Jadi entah itu makro itu tapi morfik tapi itu betul adanya gitu ya. Saya sih setuju dengan Pak itu. Jadi kalau gerakan mindfulness ini ada di satu tempat manapun, itu mungkin akan menyebar dengan secara morfik juga, tapi juga akan membuat dunia lebih baik. Ya jika kesadarannya itu dilakukan dengan gerak behavior juga ya, jadi memperbaiki behavior manusia, mungkin lebih conscious terhadap alam juga gitu, karena pada saat ini banyak sekali alam yang rusak. Mungkin jawaban nomor satu sudah dijawab oleh pertanyaan nomor satu dijawab sama Dokter Santo. Saya coba jawab nomor dua ini karena ini pertanyaan yang setiap hari disampaikan kepada saya gitu ya. Saya ngajar juga, saya ngajar juga, saya juga punya yayasan Duta Budaya yang anak-anak lebih muda dari Gen Z, mungkin dari umur 5 sampai 17 tahun. Jadi semua orang bilang sangat pesimis terhadap generasi ini. I'm so different gitu. Saya sangat optimistis terhadap generasi ini gitu ya. Karena kita ngelihatnya dari kacamata kita. Kita tidak melihat Gen Z ini hidup di dunia mereka. We try to judge them itu, kok lu nggak sama sih dengan kita pada saat ini? Kamu harusnya begini, tapi kamu kita nggak tahu bahwa dia tuh tidak hidup di zaman kita. So dia tidak akan mempunyai tabiat. Kita yang salah menjudge mereka. Kalau saya sih melihatnya begitu. Berikan mereka kesempatan untuk hidup di dunianya. Cause the challenge also different with our challenge gitu ya. They have a globalization, they have a internet so fast, they have a lot of information, they have climate change, they have pandemic that we never had in our childhood gitu ya. Jadi bagaimana kita mendorong itu bukan dengan menjudge gitu. Saya bikin Sadar Nusantara, saya bikin juga gerakan cultural duta budaya kepada anak-anak Gen Z ini supaya mereka diberikan ruang berekspresi sesuai dunianya yang akan mereka hadapi ke depan gitu ya. We put our hands gitu kepada our future juga kepada Gen Z ini gitu. Jadi saya harap mereka dibilang generasi strawberry atau mereka dibilang kurang tough karena kita salah menilai atau kita mengcompare keadaan kita atau cara berpikir kita dengan cara berpikir mereka sekarang. Padahal yang dihadapi mereka hari ini jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi dulu gitu. Dan apa yang akan mereka hadapi ke depan pun jauh lebih besar daripada apa yang kita akan hadapi. So, saya sih jika tetap mereka adalah the fittest. Karena saya yakin banget mereka yang bisa menjawab tantangan hari ini, climate change, sustainable development, how culture. Tapi boleh Gen Z itu dibilang sebagai mereka looks like don't care gitu, tapi coba sentuh ke budayanya. Apa yang mereka cari itu sebenarnya makna. Because they don't need money lagi, karena money buat mereka sudah easily bisa mereka bisa jadi YouTuber and then get the rich. Kalau ke zaman kita dulu mungkin kalau harus kerja cari uang dulu harus dengan segala macam sampai mereka enggak gitu kan. Oke Kak, aku jago bikin digital ini, aku udah jual, aku bisa ini atau mereka bisa main saham. So the money atau itu kesejahteraan bukan lagi priority mereka. Tapi how they live itu bermakna. Kalau saya banyaknya bicara begitu dengan mereka, saya banyak wawancara juga. Jadi yang mereka artikan justru makna. Nah, kita selalu mau mengajar ke mereka bahwa tuh, udah kamu harus ini dulu kerja yang benar, ini dulu. Enggak gitu cara hidup mereka saat ini gitu loh. We have to understand that gitu ya. Mereka adalah chasing the meaning of life gitu. Very different with us pada saat itu. Kita dulu sekolah, menikah, cari kerja, terus hidup mapan. Mereka sekolah, mapan. Sesingkat itu. Apalagi dong sisa hidup mereka. Mereka memang generasi privilege, informasi yang sangat banyak. Terus cara bekerja yang berbeda-beda, tidak sama. Ada WFH, ada online, ada ini. Terus mereka juga dihadapkan dengan krisis yang juga multidimensi, termasuk pandemik. Sangat sedih sekali kalau anak-anak kecil tuh dari kecil udah pakai masker gitu ya. Bagaimana so toxic dunia ini gitu. Dan itu harus mereka hadapi pada saat mereka saat kecil gitu. Jadi kalau saya sih melihat Gen Z itu adalah mereka tetap generasi the fittest dan hanya mereka yang akan bisa menjawab semua krisis pada saat ini dengan bantuan kita yang kita mengerti bahwa apa yang mereka hadapi itu adalah zamannya. Jadi jangan kita mengcompare kehidupan mereka dengan kehidupan kita gitu. Itu aja sih dari saya ya. Karena saya betul-betul jatuh, maksudnya benar-benar terjun ke ini bagaimana gender karena banyak stigma seperti itu betul Mbak Marli di masyarakat itu stigmanya seperti even saya pun kalau tidak terlalu langsung mungkin masih menstigma hal yang sama. Tetapi begitu masuk ke dalam diri mereka masing-masing, bagaimana mereka menghargai budaya, memerlukan budaya, mereka juga
bagaimana cara tetap aktif gitu kan, tetap mencari meaning dalam setiap kehidupannya. Oh, saya mengerti sekarang mereka menghadapi dunia yang berbeda sih. Jadi yang saya harapkan dari generasi sebelumnya Y atau X adalah mengerti bahwa the world that they live itu totally different with ours gitu. And hanya mereka juga yang bisa menjawab krisis-krisis dan pertanyaan. Makanya mereka seolah-olah gitu ya, seolah-olah losing direction. Karena memang dunia ini sedang tidak ada direction. Even us gitu ya. They all losing direction. Karena sekali lagi makrokosmik tadi, jika lingkungan rusak, society rusak, itu juga akan masuk mempengaruhi stimulus ke dalam DNA kita kan. Nah, DNA kita mungkin yang lebih tua itu lebih resilience karena kita sudah mengalami hal-hal ini berkali-kali. Nah, mereka pada saat pertama privilege dengan segala informasi yang mudah dan kehidupan yang lebih mudah. Yang kedua, ini stimulus dari krisis, segala macam krisis, including war, including climate, including social gitu. Jadi pertanyaan di kolom chat ataupun yang raise sudah tidak ada. Luar biasa, sampai 100 lebih partisipan stay di sini. Seperti ini topik yang sangat menarik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang tetap mengikuti sesi ini sampai akhir, dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk dua narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Santo, Ibu Mira, terima kasih banyak. Paparan yang sangat membuka wawasan ya. Semoga bermanfaat dan bermanfaat untuk para pejuang kanker yang sedang menghadapi episode hidupnya. Sekali lagi yang perlu di-highlight adalah sel kanker itu reversible dengan mengubah tadi semua ya. Epigenetics itu behavioral, cara kita menyikapi sesuatu, pola pikir, semua hal dalam aspek hidup kita, dan dia adalah ring a bell. Sebetulnya itu alarm untuk kita melihat ke dalam diri apa sih yang perlu diperbaiki lagi dalam hidup kita. Jadi ini sebuah surat dari Tuhan, tanda kasih sayang untuk kita semua ya. Semoga tetap semangat. Kita akhiri Zoominar malam ini dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Jumpa. Terima kasih Dr. Santo. Terima kasih semua. Terima kasih Teh. Dan semua para pesertanya ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Santo. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih semua. Terima kasih Terami. Kak Rami, makasih. Izin lah. Living dulu. Terima kasih semuanya.